Ramai beredar wacana duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menuju kontestasi Pilpres 2024 karena keduanya tak kunjung mengumumkan pilihan bacawa pres. Benarkah Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan yang akan bertarung? Bisakah duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terrealisasi? Siapa dan faktor apa yang bisa menentukan duet ini terwujud? Satu meja, The Forum, Rabu 27 September, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Ungkap kasus tewasnya anak perwira TNI di Laut Halim, polisi melakukan pemeriksaan telepon genggam korban untuk mendalami motif dugaan pembunuhan. Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bereaksi atas pinangan Partai Bulan Bintang yang menyodorkan namanya jadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Mabes Polri mengirimkan tim asistensi ke Kalimantan Utara untuk mengungkap sebab kematian pengawal pribadi Kapolda. Jika dibutuhkan, penyidik akan memeriksa Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya Jaya. Selamat sore saudara, kita kembali berjumpa di Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hari ini hadir bersama saya Niluh Puspa dan rekan saya Rahmat Ibrahim. Paruh pertama Kompas Petang akan disampaikan oleh Rahmat Ibrahim. Silakan Ibrahim. Baik, terima kasih Niluh. Saudara, sebuah truk box yang diduga mengangkut solar terbakar dan merembet ke sejumlah rumah di Jalan Raya Kosambi, Pancawati Klari, Karawang, Jawa Barat pada siang tadi. Pedas, oi. Truk box meledak dan terbakar hebat setelah solar bocor di jalanan dan diduga terbakar saat mengenai bagian kelistrikan kendaraan. Kebakaran terjadi tak lama setelah truk menepi lalu merembet ke kabel listrik dan sejumlah rumah serta bengkel yang berdekatan dengan tempat truk berhenti. Sebelum truk berhenti dan terbakar, sejumlah pengendara motor berupaya mengejar karena tumpahan solar mengakibatkan mereka jatuh. Ada motor yang pada jatuh di Pancawati itu, gara-gara solarnya pada rembes ke jalan. Minggir lah, pas minggir di sini solar emang udah rembes, netes. Anak-anak saya lihat nih, karyawan saya. Nah, gak lama keluar asap dari mobil. Maksud saya tadinya ini ke tengahin, jangan di pinggir biar gak ngerembet ke 3 rumah ini nih termasuk saya. Dia parkir di situ. Udah makin gede, kita juga udah melakukan upaya sebisa kita ya makin ngerembet solar ke sini, ngalir kayak air sungai, terus ke bawah sini, api juga ke sini. Informasi berikutnya, saudara, jenazah siswi SD Petukangan yang jatuh dari lantai 4 sekolahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Wali kelas siswi SD pingsan saat melihat jenazah muridnya dimakamkan. Setelah disolatkan di rumah duka, jenazah R, siswi SD 06 Petukangan yang jatuh dari lantai 4 sekolah, pada pagi tadi dimakamkan di tempat pemakaman umum Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Selain keluarga dan kerabat, guru-guru tempat korban bersekolah juga ikut mengantar siswi didiknya ini ke tempat peristirahatan terakhirnya. Wali kelas korban pingsan tak kuasa menahan sedih melihat jenazah muridnya dimakamkan.
Siswi SD Negeri Petukangan meninggal dunia setelah jatuh dari lantai 4. Polisi menyebut korban sempat menangis di kamar mandi. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab seorang siswi kelas 6 sekolah dasar terjatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya di kawasan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi baik dari guru maupun murid dan menyita rekaman kamera pemantau atau CCTV. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga menyita sejumlah bukti termasuk kursi yang ada di lokasi. Dan kami sudah melaksanakan kegiatan visum maupun otopsi, juga mendapatkan CCTV yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Saat ini Polres Jakarta Selatan masih mendalami peristiwa ini dan akan mencari tahu motif yang bersangkutan untuk melakukan peristiwa ini. Di lantai 4, ya Allah, astagfirullahaladzim. Lompat dari lantai 4, ya Allah. Seorang siswi SDN 06 Petukangan Jakarta Selatan tewas setelah melompat dari lantai 4. Meski sempat diberikan pertolongan, namun siswi tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Fatmawati. Pihak keluarga mendapat informasi bahwa korban sebelumnya menjadi korban bullying. Merasakan hal ini, dia orangnya mempunyai harga diri, jadi katanya sih setelah dia marah masuk ke kamar mandi. Setelah dinasihati sama gurunya, dia masuk kamar mandi, dia jujuritan. Habis dia jujuritan, dia ambil bangku sekolah. Hari ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bersama dengan polisi dan juga Dinas Pendidikan memantau tempat kejadian perkara terjatuhnya siswi SD di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. KPAI memastikan masih menunggu hasil penyelidikan polisi terkait dugaan perundungan di sekolah. KPAI akan memberikan pendampingan hukum dan psikologi untuk keluarga korban. Saat ini masih proses penyelidikan, maka beri kesempatan kepada pihak kepolisian ya untuk menyelidiki ini, dan tentu tadi sudah komitmen pihak sekolah akan membantu semaksimal mungkin dan juga dari Sudin juga akan semaksimal mungkin, dan yang pasti belum bisa disimpulkan motif yang mendalam seperti apa. Polisi telah memeriksa 3 saksi dari guru dan teman korban di sekolah. Pihak guru akan kita periksa lagi untuk lebih mendalami berita-berita yang tidak benar, nanti akan kami luruskan bersama KPAI. Ya. Berarti sudah total ada berapa Pak? 3 guru juga rekan siswi. Berarti satu kelas itu tempat duduknya. Ada 4 ya. Hari ini kita panggil lagi karena tadi wali kelasnya masih pingsan. Polisi juga telah memeriksa rekaman CCTV untuk mengungkap awal kejadian ini. Tim Liputan, Kompas TV. Yang juga jadi sorotan, Saudara, pengusutan kasus tewasnya anak perwira menengah TNI AU di Pos Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta terus berlanjut. Kali ini, penyidik bekerjasama dengan Puslapfor akan memeriksa gadget korban untuk mendalami motif tewasnya korban. Saudara, polisi menemukan status mencurigakan soal kematian dari akun game milik korban. Dari temuan itu, polisi bekerjasama dengan Puslapfor dan juga psikologi forensik untuk mengecek gawai korban untuk mendalami motif. Hari ini, Saudara, guru dan teman sekolah korban juga akan diminta keterangannya. Anak perwira menengah TNI Angkatan Udara ditemukan tewas terbakar di pos penjagaan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Korban berinisial CHR, bersekolah dan bertempat tinggal di kawasan Halim Perdana Kusuma. Hasil otopsi yang dilakukan terhadap jasad korban, tim dokter menyebutkan terdapat luka bakar stadium 2 sampai stadium 3 hampir di 91% bagian tubuh korban, serta terdapat tanda-tanda penganiayaan berupa luka lebam, juga luka senjata tajam. Jenazah ini terdapat luka bakar stadium
2 dan sampai stadium 3. Hampir di seluruh bagian tubuh kira-kira 91%. Ya, jadi dari hasil otopsi memang kita mendapatkan tanda-tanda penganiayaan. Tanda-tanda penganiayaannya berupa apa? Apakah ada luka lebam atau jadi luka-luka pada dada, jadi luka bacok. Olah TKP sudah digelar oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Timur bersama POM TNI AU. Dari hasil olah TKP ditemukan sejumlah barang bukti, termasuk pisau. Barang bukti yang berhasil diamankan 1 bilah pisau, 1 pasang sandal berwarna biru, 1 baju bekas terbakar, 1 celana bekas terbakar, 1 map bekas terbakar, 3 kantong serpihan atau abu bekas terbakar, 1 buah tutup botol berwarna merah. Proses penyelidikan kasus tewasnya anak perwira menengah TNI AU terus dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur dan POM TNI AU. 8 orang saksi juga telah diperiksa di kasus ini. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Informasi lebih lengkap soal pengusutan kasus tewasnya anak perwira TNI AU di Pos Lanut Halim, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan dari Polres Metro Jakarta Timur. Asri, arah penyelidikan kasus ini kemana, Asri? Ya, setidaknya ada 3 poin yang menjadi fokus dari polisi saat ini, Ibrahim dan juga saudara. Di antaranya mengungkap motif peristiwa ini, kemudian juga penyebab kematian dari korban dan penyebab kebakaran yang terjadi di tempat kejadian perkara. Apakah ada indikasi keterlibatan orang lain atau tidak? Nah, ini yang masih ditelusuri oleh polisi. Saat ini polisi sudah mulai melakukan pemeriksaan secara digital forensik terhadap gadget milik korban, di antaranya ponsel, kemudian tab, hingga laptop dan juga komputer PC milik korban. Usai polisi menemukan adanya status yang diunggah di akun game Roblox milik korban yang bertuliskan, "Hi, if you see this, I already dead," atau yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya, jika Anda melihat ini, saya sudah meninggal dunia. Ini yang masih terus ditelusuri dan juga temuan yang menjadi fokus ataupun juga perhatian utama dari polisi. Lebih jelasnya, saudara, berikut penjelasan dari Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Leonardus Simarmata yang telah kami rekam sebelumnya. Kami akan juga mengecek akun Roblox, ya. Jadi korban ini hobinya memang gamer. Ya, mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban bertuliskan, ya, tulisannya, "Hi, if you see this," artinya kalau kamu melihat ini, "I probably already dead." Saya mungkin sudah meninggal. Dalam penyelidikan kasus ini khususnya terkait dengan temuan status pada akun game Roblox milik korban, polisi menggandeng Apsifor atau Asosiasi Psikologi Forensik untuk kemudian bisa mengungkap dan menelusuri perilaku korban, kemudian juga mengungkap motif apa sebetulnya yang terjadi ataupun juga apa yang menjadi motif dalam peristiwa ini. Karena perlu dipastikan juga apakah status yang diunggah pada akun game Roblox milik korban tersebut apakah ditulis oleh korban sendiri atau ditulis oleh orang lain. Dan polisi juga tengah mendalami barang bukti yang sudah berhasil dikantongi dari proses olah TKP sebelumnya. Salah satunya adalah pisau yang ditemukan di TKP. Ini nantinya akan didalami untuk kemudian dicek terkait DNA-nya supaya memastikan apakah ada orang lain ataupun juga ada pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut atau tidak. Ibrahim. Baik, terima kasih Asri Gunawan untuk laporan Anda langsung dari Polres Metro Jakarta Timur. Usai jeda, saudara, Mabes Polri mengirimkan tim asistensi ke Kalimantan Utara untuk mengungkap sebab kematian pengawal pribadi Kapolda. Jika dibutuhkan, penyidik akan memeriksa Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya Jaya.
Presiden Jokowi angkat bicara terkait kelompok relawannya Projo yang menyatakan segera mengumumkan capres dukungannya berinisial P. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget, cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak, oven, sehat, enak lagi. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saudara, Mabes Polri mengirimkan tim asistensi ke Kalimantan Utara untuk membantu pengungkapan kasus meninggalnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara yang diduga bunuh diri. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan tim yang ditugaskan terdiri dari penyidik, lapor, Inafis, dan Propam. Sandi menambahkan tidak tertutup kemungkinan Kapolda Kaltara ikut diperiksa jika nantinya dibutuhkan. Dengan
kasus yang di Kaltara, bahwa kemarin Barreskrim Polri telah memberangkatkan tim asistensi untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang ada di Kaltara. Tim yang diberangkatkan terdiri dari penyidik, kemudian tim Lab4, kemudian tim Inavis, sehingga bisa membantu Polres ataupun Polda Kaltara dalam rangka mengungkap secara detail peristiwa yang terjadi. Apabila memang Pak Kapolda ada terkait masalah itu, saja akan diperiksa. Namun sampai dengan saat ini belum diperiksa, dan nanti akan disimpulkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan, dan nanti akan digelar apakah dibutuhkan atau tidak. Jelang pertemuan Kapolda Kaltara dengan keluarga almarhum Komisioner Kompolnas Beni Mamoto dan Pungki Indarti mendatangi Mapolres Kendal. Meski tak berikan pernyataan, kedatangan Komisioner Kompolnas ini untuk memastikan agar pertemuan tersebut berjalan lancar. Sebelumnya, pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigadir Setio Herlambang ditemukan tewas di rumah dinas Kapolda Kaltara. Setio ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tembak pada dada bagian kiri pada Jumat pekan lalu. Dugaan sementara, Setio tewas karena lalai saat membersihkan senjata miliknya di dalam kamar. Perkembangan terkini penanganan kasus meninggalnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigadir Setio Herlambang, akan kita bahas bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Baik. Pak Beni, dugaan kelalaian yang pertama kali disebut oleh polisi di kasus ini, apakah terlalu dini untuk disampaikan ke publik soal kasus ini, Pak Beni? Ya, jadi menurut kami memang sebaiknya ketika kita ingin menyimpulkan itu menunggu hasil penyelidikan itu tuntas dulu, lengkap dulu, komprehensif. Karena kalau tidak nanti bisa memunculkan berbagai macam tanggapan publik ataupun spekulasi publik. Jadi kita tunggu sama-sama sampai dengan pemeriksaan ini tuntas. Pasti nanti akan dilakukan reka ulang, gelar perkara secara transparan dengan menghadirkan pihak keluarga dan penasihat hukum. Kemudian nanti akan disampaikan rilis kepada publik. Seperti itu. Baik, ini kan dari Mabes juga kabarnya sudah melakukan olah TKP ulang. Sebelumnya sudah diolah TKP oleh Polda Kaltara. Ini ada indikasi kejanggalan atau yang perlu diluruskan atau seperti apa yang Kompolnas baca, Pak Beni? Ya, dalam kegiatan ini seperti arahan Kapolri agar dilakukan penanganan secara cermat. Artinya apa? Perlu dilakukan cross check, perlu backup ahli ya yang punya kompetensi memadai untuk memastikan bahwa tahapan penanganan sudah sesuai, kemudian hasilnya pun sudah optimal. Contoh dalam hal penanganan secara scientific crime investigation, ini kita semua masih menunggu hasil membuka HP dari korban. Ini belum selesai. Nah, ini sangat penting. Tentunya nanti akan hasilnya juga akan dirilis. Apakah ada kaitan jejak digital, komunikasi saat-saat terakhir dengan peristiwa ini. Oke. Jadi kita perlu tunggulah. Pak Beni, ini kan Mabes Polri masih sifatnya asistensi. Ini perlu diambil alih tidak pengusutannya oleh Mabes Polri? Termasuk Kapolda, apakah perlu dinonaktifkan untuk memudahkan investigasi? Menurut kami dengan tim turun dari Mabes memberikan asistensi itu sudah langkah yang tepat dan menurut saya cukup untuk nanti terus ditangani oleh pihak Polda. Karena sekali lagi pengawas internal turun, kami dari Kompolnas pengawas eksternal juga terus memantau kasus ini dan saatnya nanti sesudah HP berhasil dibuka dan selesai diperiksa kami akan turun ke sana. Tentunya untuk minta gelar, kemudian nanti juga olah TKP-nya dan sebagainya, sehingga disitulah bisa
ditunjukkan kepada publik bahwa ada transparansi dalam penanganan kasus ini. Dan ini semua akan tahap demi tahap. Soal siapa saja yang diperiksa itu juga nanti berdasarkan dari perkembangan tahap demi tahap yang ada. Termasuk Kapolda Kaltara, ini penting untuk diperiksa, diminta keterangannya soal kasus ini, Pak Beni. Sejauh ini karena pada saat peristiwa terjadi, Kapolda kan ada di Jakarta. Kebetulan beliau bersama-sama Kompolnas itu melakukan pemusnahan barang bukti Balpres di Bogor. Jadi tidak ada di Kaltara. Nah kembali tahap demi tahap yang ada inilah nanti kemudian via penyidik, siapa saja yang perlu didengar keterangannya, siapa saja yang perlu di cross check keterangannya, itu nanti. Tapi biasa kan kalau Walpri nempel Kapolda, jadi keterangan Kapolda ini tentu dibutuhkan ya Pak Beni. Kalau dalam hal ini, apakah bisa masuk Propam dulu untuk mengklarifikasi atau jalur Bareskrim dulu untuk bisa mengklarifikasi terhadap Kapolda ini, Pak Beni? Ya, jadi kalau Walpri, namanya aja pengal pribadi, itu melekat ketika Kapolda ada di tempat. Ketika Kapolda tugas di luar kota, ajudan melekat. Bila diperlukan baru. Dan ini tentunya ada pertimbangan tertentu lah. Kapan perlu pengamanan ekstra dan kapan tidak. Nah, soal dari Propam turun kan sudah. Saya yakin dari pengawas internal juga sudah ikut memantau dan ikut mendengar paparan dari pihak penyidik. Bagaimana prosesnya, siapa saja yang perlu didengar keterangannya dan sebagainya. Nah hari ini kebetulan kami juga datang ke Polres Kendal. Tadinya memang kami akan audiensi, akan silaturahmi ke keluarga korban, tetapi karena keluarga korban sedang diundang di Polres Kendal untuk mendapatkan informasi perkembangan penanganan oleh Direskrim Polda Kaltara. Maka kami sama-sama mendengar penjelasan dari Direskrim tentang tahapan penyidikan yang sudah dilakukan dan bagaimana perkembangannya. Seperti apa temuannya? Sekaligus hari ini diputarkan CCTV yang ada di sekitar TKP untuk sama-sama kita melihat adakah orang yang masuk pada jam kejadian dan sebagainya. Ini pihak keluarga dan penasihat hukum tadi sudah melihat langsung CCTV-nya, bahkan sekarang masih berlangsung untuk diskusinya. Ini bentuk transparansi ya. Kalau dari Kompolnas, apakah juga ikut juga atau seperti apa soal tadi ada diperlihatkan CCTV, barang bukti yang ditemukan di lokasi, karena ini banyak juga yang bertanya Pak Beni soal ini. Ya, kami ikut di dalam, kami bersama-sama. Kami ikut di dalam, kemudian saya didampingi dengan 3 komisioner Kompolnas, ada Bu Pungki, ada Pak Yusuf dan Pak Wahyu, ikut serta dalam pemaparan itu. Kami pengawas eksternal ikut bersama-sama. Pak Beni, apakah ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan kepada publik soal temuan sementara ini yang didapat oleh Kompolnas, yang diketahui oleh Kompolnas, yang boleh disampaikan ke publik? Ya, menurut kami karena ini tahapan sedang berjalan, maka kami menghormati langkah-langkah sementara diambil oleh penyidik. Karena apa? Nanti saatnya pasti akan diumumkan. Dan keluarga pun tadi sudah mendengar langsung pemaparan dari Direskrim dan sekali lagi untuk menyimpulkan itu bagi kami nanti adanya di akhir dari proses penyelidikan ini. Kalau rekomendasi dari Kompolnas soal penanganan kasus ini kepada Kapolri seperti apa? Apakah cukup lewat asistensi saja atau Mabes Polri penting untuk ambil alih? Kalau dari kami melihat bahwa dengan turunnya tim asistensi yang lengkap, tidak hanya dari Propam, dari Irwasum, tetapi juga dari Puslapfor, ya Inafis, itu menurut kami sudah cukup. Tinggal nanti setelah semua sudah dilakukan,
maka perlu dilakukan adalah reka ulang lengkap dengan menghadirkan keluarga, kemudian gelar perkara lengkap dengan menghadirkan ahli dan keluarga, sehingga di situ ada transparansi dan diberikan ruang pihak penasihat hukum untuk bertanya, untuk katakanlah ada hal-hal yang ingin didalami dan sebagainya. Langkah transparan ini menjadi penting. Baik. Dalam beberapa kasus yang lalu dilakukan seperti itu. Itu kami apresiasi. Kasus anggota Densus, itu gelar perkara, keluarga datang. Ketika rekonstruksi, keluarga datang. Transparan dan terbuka ini yang jadi kuncinya. Terima kasih Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Beni Mamoto yang mengawasi pengungkapan kasus ini, telah menyampaikan bagaimana kondisinya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Pak Beni. Terima kasih, selamat sore. Saudara, usai jeda, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membocorkan soal topik yang dibicarakan dengan Ketua DPP PD Perjuangan, Puan Maharani, sambil makan rempeyek beberapa hari lalu. Presiden Jokowi angkat bicara terkait kelompok relawannya Projo yang menyatakan segera mengumumkan capres dukungannya berinisial P. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot tulang dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pang Soko. Gimana aku tahu Enpagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enpagro E Plus MFGM Pro. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Gimana aku tahu Enpagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enpagro E Plus MFGM Pro. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa buruan beli, bisa gratis better lagi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk,
Rasakan lembutnya kebaikan. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saudara, hari ini tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat mematangkan struktur tim pemenangan. Rapat kali ini digelar untuk mematangkan struktur tim pemenangan setelah koalisi parpol pendukung Ganjar memutuskan Arsyad Rashid sebagai ketua dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa sebagai wakil ketua tim pemenangan. Rapat diikuti seluruh parpol koalisi pendukung Baca Pres Ganjar. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membocorkan soal topik yang dibicarakan dengan Ketua DPP PD Perjuangan, Puan Maharani. Luhut tak membantah kalau pembicaraannya menyinggung soal politik. Luhut mengatakan Puan meminta pendapatnya soal peta saat ini. Luhut membantah pertemuan itu bagian dari upaya PDIP menarik Golkar untuk mendukung Ganjar. Tapi kan ada pandangan bahwa itu siasat PDIP untuk menarik Golkar ke koalisi gitu. Enggak, itu nggak ada urusannya. Tapi ada perbincangan soal koalisi dan pemilu. Enggak juga, kita bicara banyak ya gimana peta semua ini, dan beliau minta beberapa pendapat saya, ya saya berikan. Soal apa, Pak? Ya, sedikit biar tanya Puan aja. Ya, Oke. Soal pertemuan Luhut dengan Puan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan sudah berkoordinasi dengan Luhut. Erlangga membenarkan pertemuan kedua tokoh tersebut memang membahas soal politik tanah air. Apa yang dibicarakan gitu, Pak? Itu kan pertemuan beberapa minggu yang lalu tuh. Ya. Biasalah, itu sudah. Ya, tapi ada koordinasi dengan Bapak dengan Pak Luhut gitu. Komunikasi sudah ada. Apa yang dibahas aja, Pak? Yang dilaporkan? Banyak lah yang dilaporin. Soal pemilu? Soal pemilu. Yang dibahas pertemuannya soal pemilu? Soal politik udah pasti kan. Satu ketua DPR, satu Pak Menko. Oke, tapi ada anggapan bahwa itu siasat Mbak Puan menarik Golkar ke koalisi, itu benar nggak sih? Kalau itu harus ngomong langsung. Terima kasih. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengunggah momen pertemuan dan perbincangannya bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di akun media sosialnya. Dalam unggahannya, Puan menuliskan, ini bukan lagi rebutan rempeyek loh. Ini lagi sama opung, bersemangat ngomongin pemilu. Presiden Jokowi angkat bicara terkait kelompok relawannya Projo yang menyatakan segera mengumumkan capres dukungannya berinisial P. Usai hadir di acara Jambore Nasional Dai Desa Parmusi di Cianjur hari Selasa, Jokowi memberi tanggapan atas sikap relawannya Projo yang memberi sinyal akan mendukung capres berinisial P. Jokowi enggan menanggapi lebih jauh soal capres inisial P yang akan didukung Projo. Ia meminta wartawan menanyakan langsung ke Projo. Ya tanyakan ke Projo, tanya semua kok tanyakan ke saya. Tadi Parmusi juga tanya ke saya. Janganlah, ini kedaulatan itu ada di tangan rakyat, yang memilih itu rakyat. Ya ditanyakan langsung aja ke rakyat itu. Jadi kita harus membiasakan seperti itu. Sebelumnya di Solo, Jawa Tengah, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo yang juga Menkominfo Budi Aristiadi membocorkan arah dukungan relawan Jokowi di Pilpres 2024.
Kata Budi Ari, Projo akan memilih di antara bakal capres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Namun Budi Ari juga membocorkan capres yang akan didukung Projo berinisial P. Projo ikut dikit lagi. Ikut yang mana nih, Pak? Ada deh. Mas Gibran di PDI nih, Mas Kaisang di Depannya P. P semua Pak, partai soalnya. Bukan depannya, pokoknya capres yang dukung Projo depannya P. Oke. Ya, antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ya. Berbeda dengan Budi Ari, hari ini di Depok, Jawa Barat, relawan Projo juga menggelar deklarasi nasional mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Deklarasi nasional Projo dihadiri oleh sejumlah perwakilan relawan dari berbagai daerah. Sejumlah relawan juga memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan untuk Ganjar dalam Pilpres 2024. Ini kan teman-teman kami di Projo ini. Saya Ketua Pergerakan Wanita Nasional Jawa Timur. Dari Jawa Timur langsung? Langsung. Oke. Kenapa mau datang kemari, Bu? Ya kita deklarasi toh untuk Bung Ganjar dari Projo, sekarang jadi Projo Ganjar Pranowo. Berapa banyak dari sana? 100 orang. Saudara Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep akan membawa PSI sowan ke Presiden Jokowi. Setelah rapat perdana bersama jajaran pengurus PSI pada Selasa sore, Kaisang menyebut sebagai Ketua Umum ia sedang merancang pertemuan resmi dengan Presiden Joko Widodo. Dalam rencana pertemuan itu, Kaisang dan PSI akan meminta nasihat politik dari Presiden Jokowi. Sebagai ketum ya. Ya soalnya kan saya lewat jalur belakang juga bisa kan. Apa? Yang jalur resmi ya, jalur resmi. Kita kirim surat dulu nanti, Mas. Iya, ya. Bantu ya Pak Wamen. Tapi tetap kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dengan semua pengurus untuk ya kita minta inilah wejangan aja. Masa ojo ke susu terus. Ya, Rabu sore Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan pengurus PSI mengunjungi basis relawan Jokowi Presiden atau Bara JP. Kaisang menyebut kunjungan ini adalah silaturahmi sekaligus mengenalkan pengurus PSI yang baru. Bara JP adalah relawan yang mendorong Jokowi maju di Pilpres 2014 dan 2019. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani angkat suara soal peluang dua poros dan duet Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024 usai Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto bertemu di acara Hari Nasional Arab Saudi di Jakarta. Menanggapi pertemuan semeja antara Prabowo dan ibundanya di acara Hari Nasional Arab Saudi, Puan bilang keduanya punya hubungan yang akrab. Sambil memberi kisi-kisi apa yang dibahas Mega dan Prabowo, Puan menyebut tak ada yang tak mungkin dalam politik termasuk peluang dua poros capres dan duet Ganjar dengan Prabowo. Yes, ladies and gentlemen, this is the moment that we have been waiting for. Ya boleh aja lah, orang akrab kok, nggak ada apa-apa. Ya mungkin di pembicaraan itu ya gimana, oke nggak, boleh nggak, ya boleh aja gitu. Boleh apa ya, tanya sama Bu Mega sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dinamika politik ini. Dan ya saya berharap semuanya yang terbaik. Capres-capres yang ada hari ini semuanya itu dekat dengan kami. Jadi nggak ada apa-apa, nggak duduk dibilang musuhan, duduk bareng ada apa sih gitu. Biasa-biasa aja gitu kan, nggak ada yang musuhan, semuanya dekat akrab aja. Ini kan. Saudara, Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya Nilo Puspa. Silakan Nilo. Terima kasih Ibrahim. Saudara, putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bereaksi atas pinangan Partai Bulan Bintang yang menyodorkan namanya jadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula.
Kopi Hitam Baru. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saya Nilu Puspa menemani paruh kedua di Kompas Petang, Saudara. Partai Bulan Bintang terang-terangan meminang putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gibran jadi nama yang didorong PBB selain ketua umumnya Yusril Iza Mahendra. Pernyataan itu keluar dari Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang sekaligus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah Nur saat membuka pameran karir di Solo, Jawa Tengah. Gibran dipandang sosok muda yang layak dan berkualitas untuk mendampingi baca pres Prabowo Subianto. Afrian Syah bahkan mendorong Gibran untuk tidak takut keluar dari partainya PDIP karena ini demi kepentingan bangsa dan negara. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi belum memutus gugatan uji batas usia minimal cawapres 40 tahun.
Sedangkan Gibran saat ini masih berusia 35 tahun. Ada yang mengatakan, oh masih muda. Justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah. Belum ada masalah. Tapi kalau yang lain-lain punya rekam jejak yang punya masalah banyak. Itu makanya saya pilih Mas Gibran untuk menjadi wali kota yang menjadi pendamping Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, kami akan menyodorkan Mas Gibran sebagai alternatif calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Ya, semua saya kader PBB. Kalau ada yang meminta saya jadi wakil presiden dari partai lain, saya keluar untuk negara dan bangsa. Kenapa harus takut? Tidak boleh takut, selagi untuk kepentingan negara. Meski terang-terangan dipinang, Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Nur untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka enggan panjang-panjang merespons. Menurut Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo ini tidak sopan jika menjawab isu tersebut di jam kerja. Gibran juga bilang tidak bisa sembarangan keluar dari partai yang selama ini menaunginya. Kan Pak Wamen yang sekaligus sekjen itu. Saya tidak akan menanggapi itu ya. Apalagi menanggapi itu di jam kerja itu enggak sopan gitu ya. Kalau revitalisasi nggak bisa kayak gitu. Asal-asal keluar gitu. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka kembali digoda oleh pendukung Prabowo untuk menjadi bacawa pres. Meski Mahkamah Konstitusi belum memutus soal gugatan uji batas usia minimal capres-cawapres, kali ini saudara kita akan perbincangkan hal ini bersama dengan Partai PBB, Wakil Ketua Umum PBB yakni Fuad Zakaria, ini yang akan tentu masih saat ini belum bergabung dengan kami. Kemudian juga ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat sore Mbak Nilo. Mbak Nilo, Mas Yunarto, Bang Masinton. Saya ingin ke PDIP dulu ini Bang Masinton. Bagaimana merespon ini bukan kali pertama ya nama Gibran ini kemudian disanding-sandingkan dengan Prabowo Subianto. Ya, pertama begini, aturan hukum positif kita dalam undang-undang tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden itu masih 40 tahun. Nah, tentu ya kita kemarin juga pemerintah melalui Pak Menko Polhukam, Prof. Mahfud sudah menyampaikan tentang mana yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan menjaga konstitusi kita. Nah, tentu terkait hal-hal teknis sebagai open legal policy ya, sebagai kewenangan pembentuk undang-undang, menurut saya MK nggak usah masuk terlalu jauh ke ranah itu. MK harus konsisten menjaga perundang-undangan kita terkait hak-hak mendasar atau hal-hal mendasar tentang prinsip-prinsip dasar kita bernegara dan berbangsa. Umpama terkait tentang sumber daya alam, terkait tentang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan terkait tentang prinsip-prinsip kemajemukan dalam kebangsaan kita. Nah, tugas Mahkamah Konstitusi itu di situ. Hal-hal teknis tidak perlu masuk ke ranah-ranah yang sifatnya teknis, dan itu merupakan bagian dari desain dan kewenangan pembentuk undang-undang. Oke, Bang Masinton begini, seandainya ini misalnya saja ternyata MK memutus 35 tahun, bagaimana PDIP melihat itu? Misalnya saja akhirnya Gibran dilamar untuk ke sebelah? Pertama begini, kita kan mengacu pada perundang-undangan yang ada dulu, tidak berandai-andai. Saya tidak mau dalam pengandaian-pengandaian. Nah, kemudian terkait partai politik seperti yang kemarin disampaikan, meskipun itu bukan di ranahnya, Mas Gibran sudah sangat cerdas beliau menjawab bahwa bukan di forum itu. Meskipun ada godaan-godaan yang menurut saya itu juga tidak etis gitu ya, apalagi itu disampaikan teman ya
teman dari partai politik yang kebetulan tugas sebagai wakil menteri di sana, mengajak dengan alasan keluar dari PDI itu nggak etis lah, gitu ya, sebagai partai politik gitu. Ngomong aja sesama partai politik, nggak usah mengambil momen-momen. Tapi ada apa sih Bang Masinton kok digoda terus ini semua anak presiden dari mulai Kaesang yang kemarin jadi ketum PSI? Ya kita yang nggak tahu, tanya penggodanya ya, tanya kita dong. Oke, saya ingin ke Bung Yunarto kalau gitu. Bung Toto, kalau Anda sendiri melihat ada apa sih ini dengan keluarga presiden ini? Pertama tadi yang menarik jawaban Mas Gibran dulu ya. Kalau saya membaca ada ketidaknyamanan dari jawaban Mas Gibran. Mas Gibran mengatakan nggak etis, saya jawab di jam kerja. Dan tadi ucapan itu keluar pada saat kunjungan kerjanya Bang Afri Nur sebagai wamen di jam kerja. Jadi saya meyakini tadi Mas Gibran, ya spekulasi saya ya, sedang menyindir bahwa beliau tidak nyaman dengan statement tersebut yang dilakukan dalam konteks kunker sebagai wamen dan di jam kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masuk dalam pertanyaan mengenai godaan-godaan ini, ya saya pikir ini biasa ya. Dulu kalau kita ingat juga Pak Harto di tahun 90-an mulai banyak yang mendorong Mbak Tutut misalnya menjadi presiden. Sampai kemudian 97 Pak Harto memajukan Mbak Tutut menjadi Menteri Sosial. Tapi kita tahu juga setelah itu kemudian kritik sangat keras dalam konteks demokrasi dan kemudian malah membangun legasi yang jelek kepada Pak Harto sendiri. Catatan kritisnya menurut saya adalah jangan sampai kemudian ini ditafsirkan oleh sebagian pihak ada upaya-upaya yang malah seakan-akan merendahkan nilai-nilai pencapaian dari Jokowi. Katakanlah orang puas dengan kinerja Jokowi, termasuk stakeholder para elit-elit pendukungnya atau elit-elit yang dekat dengan dirinya. Harusnya kan ini diterjemahkan menjadi kemudian bagaimana merumuskan bersama kepemimpinan nasional ke depan terkait dengan program-program mana yang harus diteruskan. Kalau yang kemudian terjadi adalah menerjemahkan anaknya yang harus maju, itu menurut saya seperti sebuah upaya merendahkan Pak Jokowi. Dan itu yang menyebabkan menurut saya kontroversi mengenai politik dinasti, kritik terhadap Pak Jokowi terkait politik dinasti mulai muncul. Itu yang saya anggap sebagai hal-hal yang sepertinya malah menjerumuskan Jokowi. Ketika ada upaya menempelkan dirinya, partainya dengan keluarga Pak Jokowi, kan kritiknya itu kan bukan ke mereka, kepada Pak Jokowi. Mereka hanya akan mendapatkan limpahan elektoral bernama efek ekor jas. Itu yang pernah kita pelajari dalam sejarah kepemimpinan, termasuk ketika Pak Harto dengan legasi yang sangat baik dalam konteks pembangunan, tapi kemudian kita tahu kritik terhadap dirinya dalam konteks demokrasi menjadi sangat keras jelang berakhir masa jabatan di tahun 90-an terakhir. Saat ini sudah bergabung juga Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Pak Fuad Zakaria. Pak Fuad, selamat petang. Pak Fuad, sudah dengar suara kami di studio? Sepertinya masih termute ya Pak Fuad ya. Boleh di-unmute dulu. Oke Mbak. Baik, Pak Fuad sudah dengar ya suara jelas dari studio ya Pak? Jelas. Baik, jelas. Pak Fuad, ada nama Gibran didorong, kemudian juga nama Yusril Iza Mahendra. Kenapa sih Gibran ini yang disebut, apa yang mau didapat di sini? Jadi yang pertama tentu saya bicara Profesor Yusril Iza Mahendra, ya kebetulan memang ketum kami. Ya kalau memang kita lihat ya artinya tidak salah lah bahwa calon ini kalau jika cawapres, kita tahu beliau kan mumpuni seorang tokoh, apalagi pakar hukum tata negara, barangkali bisa merapikan menata negara ini kembali seperti seharusnya kan, seperti itu. Dan dengan pengalaman beliau 2 kali jadi menteri, juga memang tokoh politik juga gitu. Itu kita rasakan, walaupun kita tahu memang PBB ini yang masalahnya memang tidak punya suara. Itu dari sisi Pak Yusrilnya ya. Tapi kalau misalnya dari Gibrannya, Pak Fuad, kenapa nama Gibran? Ya karena begini, dalam pemilu ini kan tentunya menang dan kalah. Tentunya menang ini kan diharapkan pada semua calon capres ya. Jadi kita lihat bahwa pemilih ini kan diantaranya banyak milenial itu 60%-an kira-kira seperti itu.
tentunya milenial ini kan berharap ya sesuatu yang memang masa depan mereka. Nah, Gibran ini kebetulan salah satu di antaranya yang memang hari ini eksis di pemerintahan, di partai politik juga kita tahu itu, dan beliau hari ini jadi wali kota. Kita lihat semua berjalan dengan baik, cukup mumpuni lah ya di situ. Dan lalu kalau kita lihat juga track record beliau ini dan yang selama ini mungkin belum ada hal yang negatif, jadi cukup bersih lah kalau kita lihat. Dan tentunya ini harapan bagi milenial ya, sama mereka dan penuh harapan. Dan rasanya ini kalau memang terjadi, ini sangat mungkin melihat suara yang cukup banyak. Jadi itu salah satu faktor. Dan fase ini kan bagaimana caranya menang, baru kemudian bagaimana menata negara ini kan kira-kira seperti itu. Tapi Pak Fuad, banyak anggapan kemudian menilai bahwa statement ini muncul untuk agar PBB bisa dapat efek ekor jas begitu. Bagaimana? Itu sih boleh aja ya, penilaian orang masing-masing kan kita punya strategi masing-masing. Tapi intinya memang kita ada di kubu Pak Prabowo ini, bagaimana beliau ini menang. Untuk menang yaitu dalam beberapa macam strategi dijalankan. Kenapa Gibran? Karena kita tahu milenial ini 60% lebih, dan itu yang kita perlu suara itu untuk menang. Setelah menang baru kita langsung menata negara dengan baik, kira-kira itu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ya kalau misalnya bawa nama Presiden Jokowi, anaknya begitu, ya efek elektoral bisa didapat juga oleh PBB gitu ya Pak Fuad ya? Ya itu sih udah otomatis kali ya, ya itu kan umum lah, itu hal yang biasa. Baik, saya ke Bang Masinton dulu. Bang Masinton, kalau nama putra presiden ini disebut-sebut seperti itu, artinya ada juga peluang tidak sih di PDIP nama Gibran mungkin akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo? Iya, ini kan undang-undangnya belum memungkinkan untuk syarat usia tadi ya. Tapi kalau misalnya usia tadi ini kan ada peluang itu. Ya, kalau pengandaian, ini berandai-andai. Nah, kemarin Mbak Puan juga sudah menyampaikan ya akan dipertimbangkan gitu. Seperti itu, Mbak. Ini kan sebenarnya kalau kita bicara Gibran, ini misalnya ya, sekali lagi misalnya MK memutuskan bolehlah di bawah 40 tahun, 35 tahun bisa masuk. Kan ada dua hal sudah dimiliki Gibran, punya pengalaman sebagai kepala daerah, usianya juga bisa masuk. Gimana peluangnya di PDIP itu? Ya kan kemarin kalau tadi kita ini kan berandai-andai ya. Kalau berandai-andai MK katakannya MK memutus lain yang tadi ya, seperti yang saya bilang tadi itu, MK berpandangan bahwa itu bukan open legal policy umpama begitu. Ini berandai-andai. Lagi-lagi kita berandai, nggak menarik sebenarnya membahas perandaian. Dan kemudian Mbak Puan kan juga sudah menyampaikan sebagai ketua DPP Partai PD Perjuangan, boleh menyampaikan nanti akan dipertimbangkan gitu. Berarti akan dipertimbangkan, ya berarti akan dibahas. Kan begitu Mbak ya? Oke, baik. Bung Yunarto, Bung Toto, kalau Anda melihat bagaimana ada usulan soal klausul kepala daerah, pengalaman sebagai kepala daerah itu yang diusulkan. Anda sendiri bagaimana melihat itu? Ya, pertama kalau kita lihat jelas sudah ada statement dari Prof. Mahfud, dari Pak Jimli Asyidik, yang pernah dua-duanya menjadi bagian dari MK, mengepalai MK. Jelas itu disebutkan bahwa ini open legal policy. Dan kita tahu selain tafsir hukum tersebut, kalau ingin berbicara desain sistem tata negara ke depan yang memberikan ruang lebih besar kepada anak muda dalam pimpinan nasional, berlakukan ini di tahun 2029. Sehingga nuansa konflik of interest tidak kemudian tertuju pada Mas Gibran. Kasihan loh ini Mas Gibran, kemudian menjadi tertuduh utama seakan-akan punya ambisi, atau ayahnya malah yang tertuduh. Padahal kalau kita dengar statement-statement ini dari sekeliling entah itu partai, elit-elit yang ingin nebeng tadi, fakta elektoral atau efek ekor jas tadi, politik dinasti itu dalam sejarah akan kemudian tercatat pada keluarga Jokowi dan Pak Jokowi, bukan kepada sekeliling yang ingin nebeng tadi. Itu pernah terjadi pada zaman Pak Harto gitu kan. Itu yang saya pikir ketika kemudian tadi bicara mengenai Gibran anak muda, milenial, lalu kemudian demografi, ada Eri Cahyadi, ada Bima
ketika anak presiden, dia punya nilai lebih. Itu yang kita kritik dalam proses pengangkatan Kaisang secara instan di PSI, dan juga upaya mendorong-dorong Mas Gibran. Ingat juga loh, bagaimana kemudian keberadaan dari ipar Pak Jokowi sebagai ketua MK. Yang kasihan adalah Pak Jokowi juga dan keluarga Pak Jokowi yang akan menjadi tertuduh oleh orang-orang yang menjadi tidak salah kalau kemudian berspekulasi mengenai hal-hal terkait dengan politik dinasti. Jadi kalau kita ingin berbicara mengenai desain dari undang-undang pemilu yang memberikan ruang gerak lebih, putuskan sesuai dengan positioning sebagaimana mestinya. Revisi ulang itu di DPR. Oke. Katakanlah kalau kemudian ingin diputuskan bersama-sama di DPR terkait dengan usia yang harus diturunkan, berlakukanlah itu tidak dalam kondisi ketika orang melihat ada potensi konflik of interest. Oke, baik. Itu yang menurut saya harusnya dilihat secara lebih utuh. Ini bukan tentang Gibran, bukan tentang koalisi Prabowo atau Ganjar atau Anies. Ini tentang kepantasan nilai-nilai demokrasi dan menjaga legasi dari Jokowi yang sudah baik. Oke, Bung Fuad, kalau kita bicara di koalisinya Pak Prabowo, ini kan sebenarnya ada nama lain yang lebih kuat ya secara elektabilitas. Ada nama Erick Thohir. Kenapa malah menyebut nama Gibran gitu? Ya, tadi sebetulnya kan di dalam kontestan ini bagaimana caranya untuk memenangkan. Kita tahu bahwa suara pemilih ini didominasi oleh milenial gitu. Oke. Pak Erick Thohir kan bukan milenial. Jadi, tapi secara elektabilitas dia tinggi. Ya, itu Pak Prabowo itu bukan milenial loh. Ya, beliau itu kan udah menjalankan proses sudah lama ya. Gibran ini kan belum ini, tapi kita punya keyakinan ya dengan memang trennya bahwa milenial ini memang butuh figur-figur seperti itu. Kita punya rasa optimis ya. Oke. Milenial yang lain misalnya selain Gibran gitu tidak Kenapa? ada ya. Milenial yang lain selain Gibran itu tidak masuk dalam radar PBB. Betul, banyak milenial lain sebetulnya seperti Bang Winato tadi sebutkan ya pada daerah yang lain. Yang kita pilih itu tidak hanya milenial, yang memang mumpuni, yang kita nilai punya nilai pilih yang besar, yang tinggi. Karena dia putra Presiden Jokowi begitu. Itu karena kebetulan aja putra Jokowi. Kebetulan ya kalau kita flashback ke belakang, dulu Pak Jokowi bukan siapa-siapa kan. Ya, tapi memang dia punya nilai aktivitas yang tinggi, ya punya nilai pilih yang tinggi dari masyarakat, langsung kebutuhan itu bisa jadi bukan siapa-siapa. Kalau ini kebetulan yang Pak Jokowi, saya anggap itu saya kebetulan. Oke, tapi satu hal yang lain juga kita tahu bersama Gibran ini kan PDIP begitu. Bagaimana tidakkah PBB memikirkan sisi itunya juga? Ya itu bisa kita kompromikan lah. Yang penting bahwa ini Bang Masinton bisa dikompromikan? Iya. Ya. Bang Masinton gimana bisa dikompromikan nih kadernya? Ya, artinya kalau ini memang kita lihat soal seperti itu tentunya ya beliau ini kan juga cawapres yang memang cukup menjadi pilihan. Oke. Saya ingin ke Bang Masinton dulu. Bagaimana Bang Masinton tanggapin itu? Ya, dalam politik itu segala sesuatu ya bisa dibicarakan, tapi bukan dengan cara seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB yang kebetulan wakil menteri tenaga kerja gitu ya, bilang mau keluar aja kira-kira begitu. Itu kan nggak etis. Nah itulah tidak etis dan tidak elok sebagai partai politik begitu. Oke. Gitu. Nah kemudian ya kalau mau tugas partai politik itu menciptakan kader. Makanya partai politik selalu ditekankan untuk melakukan kaderisasi, gitu. Nah, PDI Perjuangan tugasnya adalah ya menjalankan fungsi-fungsi kepartaian itu, rekrutmen, kaderisasi, melakukan fungsi-fungsi agregasi dan lain-lain, dan serta edukasi, aspirasi dan lain-lain. Nah, maka tentu ini menjadi pembelajaran buat kita semua agar partai-partai politik menyiapkan kadernya. Oke. Gitu. Tapi Bang Masinton, kalau misalnya ada kader yang digoda seperti misalnya dalam kasus Gibran, itu apakah ada pemanggilan begitu dari DPP misalnya? Ya enggak dong. Enggak. Kan tadi Mas Gibran udah menyampaikan dengan jelas, bahkan beliau tidak etis. Dia menyampaikan begitu tadi. Beliau itu kader, Mbak. Jadi
pasti beliau juga tahu mana yang akan beliau sampaikan. Dan itu yang disampaikan oleh Mas Gibran sangat gamblang. Itu sudah jawaban yang sangat jelas ya, tidak mungkin tergoda. Kalau PBB bagaimana melihat jawaban Mas Gibran itu? Sepertinya Mas Gibran merasa tidak nyaman begitu. Halo, Pak Fuad. Ya. Gimana, Mbak? Kalau PBB bagaimana melihat reaksi respon yang muncul dari Gibran tadi? Iya, beliau kan juga artinya beliau juga kan berpikir tentang itu. Artinya memang saat ini memang kalau figur itu dibutuhkan, ya insya Allah mudah-mudahan beliau juga punya keputusan yang baik buat negara ini ya sebetulnya ya. Kalau memang dia mau turun ya, kira-kira seperti itu sih. Oke, tapi kalau misalnya tadi Bang Masinton juga menyebut soal rasanya tidak etis ketika orang masih di satu partai kemudian digoda apalagi dengan mengatakan udah keluar aja masuk kemudian jadi cawapres. Bagaimana tanggapan Anda itu? Ya itu ya artinya keputusan di tangan Mas Gibran sendiri ya bahwa ya kita juga nggak melihat lah ya banyak juga memang si A, Pak B, Pak C, jadi late moment lah ya. Jadi itu juga Pak Sekjen tidak berlaku seperti itu sepertinya. Jadi itu keputusan dari tangan Pak Gibran lah itu. Oke, baik. Bung Tota terakhir, memang elektoral Pak Jokowi ini besar sekali ya sampai semua kemudian tertarik untuk mengambil putra Jokowi. Iya, pertama kalau saya malah melihat ya dari statementnya Pak Sekjen PBB Bang Afri Nur ini kayak tidak pede dengan Pak Prabowo. Karena kalimatnya Mas Gibran ini kan tokoh muda, belum banyak masalah seperti tokoh-tokoh lama, tokoh-tokoh tua yang banyak masalah. Jadi saya agak ada kesan Pak Prabowo banyak masalah sehingga harus didampingi Mas Gibran gitu yang tidak punya masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi betul tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi tinggi. Masih di atas 70% paling tidak. Dan itu modal buat Pak Jokowi kemudian untuk legasinya diteruskan. Tapi menerjemahkan legasi diteruskan ini kan bukan dengan kemudian menerjemahkan anaknya yang harus maju. Apalagi menjerumuskan keluarga Pak Jokowi melalui sebuah proses yang kita tahu saat ini masih tidak diperbolehkan undang-undang. Dan untuk kemudian melakukan gugatan, kebetulan juga kemudian MK-nya sedang dipimpin oleh ipare Pak Jokowi. Itu yang saya sebut, jangan sampai dalam kondisi yang sudah menyulitkan Pak Jokowi, dengan sangat sensitif, kemudian malah Pak Jokowi dijerumuskan dan dijorokkan dalam situasi yang membuat beban negatif itu menjadi beban dirinya dan kenikmatan elektoralnya dinikmati oleh orang-orang yang mendorong tadi. Baik, Bung Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, Bung Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, dan Pak Fuad Zakaria, Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Terima kasih atas pandangan Anda di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Selamat sore. Saudara, kami akan kembali dengan informasi. Saksi mahkota Irwan Hermawan mengaku dirinya bertemu dengan Dito dan menyerahkan uang sebesar 27 miliar rupiah. Maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mau mie. Tenang, kan ada
ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan, mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan, mantap. Kopi luwak hitam baru. Gimana aku tahu Envagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Envagro E Plus MFGM Pro. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Saudara, nama Menpora Dito Aryo Tejo disebut saksi mahkota dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan BTS Kemenkominfo. Saksi mahkota Irwan Hermawan mengaku dirinya bertemu dengan Dito dan menyerahkan uang sebesar 27 miliar rupiah. Irwan menegaskan uang itu diserahkan kepada Dito guna membantu penyelesaian kasus yang menyeret Johnny G. Plate. Namun Irwan tidak mengetahui apakah uang 27 miliar itu berkaitan dengan uang yang telah dikembalikan ke Kejagung. Namanya Dito. Dito? Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Beliau besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi. Untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni, tapi Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar, John Kennedy Aziz mengaku belum mendapat informasi terkait dugaan aliran dana sebesar 27 miliar rupiah ke Menpora Dito Aryo Tejo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS. Partai Golkar menurutnya akan memantau perkembangan kasus dugaan aliran dana ke Menpora Dito Aryo Tejo. Aliran dana itu. Jadi dalam konteks intinya Partai Golkar sangat mematuhi tentang ketentuan-ketentuan atau proses hukum yang berjalan. Apa yang dilakukan oleh Pak Dito kan tidak ada kaitannya dengan Golkar. Kalau itu kan urusan pribadinya Pak Dito, kalau tanda kutip itu ada gitu loh ya. Jadi kami ya tidak menanggapi isu, bukan tidak menanggapi ya. Karena itu baru isu, tentu kita tidak juga mendalaminya secara serius. Sebuah mobil sedan ludes terbakar saat melintasi Jalan Hasyim Asharie, Tangerang, Banten. Informasinya akan hadir lebih lengkap usai jeda. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula.
bubuk kopi lebih kental. Cocok banget, cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan gawang. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, Kenyang. mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Kompas TV, Rumah Pemilu. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Saudara, sebuah sedan ludes terbakar saat melintasi Jalan Hasyim Asharie, Tangerang, Banten. Peristiwa yang terjadi siang tadi ini sempat membuat panik pengguna jalan karena besarnya kobaran api. 2 orang yang berada di dalam mobil berhasil diselamatkan oleh warga sekitar. Informasi lain, Saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hadir dalam rapat tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Rapat digelar untuk mematangkan struktur tim pemenangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hadir ditemani oleh putranya Prananda dan juga sejumlah jajaran pengurus DPP PDI Perjuangan. Sementara Baca Pres Ganjar Pranowo hadir dengan menggunakan baju kemeja kotak-kotak. Megawati hadir untuk memimpin rapat finalisasi tim pemenangan Ganjar bersama seluruh elit parpol pendukung. Yang juga jadi sorotan, Saudara, warga Cilacap, Jawa Tengah dikejutkan dengan beredarnya video seorang pelajar dianiaya oleh sejumlah pelajar lainnya. Terkait peristiwa itu, Polresta Cilacap telah menangkap para pelaku dan meminta warga untuk tidak main hakim sendiri. Dalam video berdurasi sekitar 4 menit ini, tampak seorang pelajar SMP dianiaya oleh kelompok pelajar lainnya. Meski sudah tidak berdaya, korban yang tidak melakukan perlawanan ini terus dianiaya oleh para pelaku. Kami sengaja tak menayangkan gambar secara utuh
karena mengandung unsur kekerasan. Merespons video tersebut, Polresta Cilacap langsung bergerak dan menangkap para pelaku. Polresta Cilacap meminta warga untuk tidak main hakim sendiri dan memastikan penanganan kasus ini sesuai aturan yang berlaku. Ini telah melaporkan ke Polsek dan dari Polsek mengamankan pelaku tersebut, kemudian dibawa ke Mapolres. Dia mengaku bahwasannya dia adalah bagian dari kelompok tersebut ke sekolah lain. Jadi ketua kelompoknya ini tidak terima ataupun sebagai operatornya dia. Untuk proses selanjutnya kita tetap memperdomani Undang-Undang Perlindungan Sistem Peradilan Anak ya. Kita tetap mendomani itu. Kemudian juga kita melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif khususnya di sekolah tersebut. Aksi penganiayaan atau perundungan tersebut bermula usai korban diduga mengaku bagian dari kelompok yang menganiayanya. Tak terima dengan pengakuan tersebut, ketua beserta kelompoknya pun menganiaya korban hingga tidak berdaya. Bayu Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Kami akan kembali dengan informasi Putri Aryani kembali memukau penonton saat tampil di babak final America's Got Talent 2023. Putri kembali panen pujian dari sang juri Simon Cowell. No more of your darkness. All my pictures seem to fade. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Malah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pang Soko. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan.
Anda menyaksikan paruh akhir dari Kompas Petang, Saudara. Penyanyi asal Indonesia kembali memukau penonton saat tampil di babak final America's Got Talent 2023. Kali ini Putri membawakan lagu Don't Let the Sun Go Down on Me yang dipopulerkan oleh Elton John. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. Suara merdu dan permainan piano Putri Aryani berhasil membuat kagum penonton America's Got Talent 2023 pada babak final. Close the door and left me blind. Lagu Don't Let the Sun Go Down on Me yang dipopulerkan Elton John berhasil dibawakan Putri dengan baik hingga menerima sejumlah pujian dari juri America's Got Talent. Penampilan Putri Aryani kembali memukau Simon Cowell sebagai orang yang memberikan tiket Golden Buzzer kepada Putri. Simon menilai kemampuan bernyanyi Putri memang layak mendapat Golden Buzzer. Hasil voting babak final America's Got Talent akan diumumkan pada Kamis 28 September 2023 waktu Indonesia Barat, di mana Putri bersaing dengan 10 finalis America's Got Talent lainnya. I gave her the golden buzzer. I think any one of us would have given Putri the golden buzzer. It's just that you are one of those rare little diamonds we come across every few years who is naturally born to do this, and you've overcome so much in your life to hopefully fulfill your dream on this show, and boy, after that do you deserve it. Kompas Petang kami tutup sampai di sini. Pastikan Anda terus mengupdate informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Close the door and left me blinded by the light. Don't let the sun go down on me, yeah. Don't let the sun. Although I search myself, it's always someone else I see. I just allow a fragment of your life. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Kejuaraan bergengsi di tanah Jerman kembali bergulir. 64 tim siap beraksi di FB Pokal 2023-2024 dimulai. Sang juara bertahan RB Leipzig dengan permainan yang atraktif dan ofensif akan menjadi tantangan serius bagi tuan rumah SV Wien Wiesbaden yang bertekad meredam sang juara. SV Wien Wiesbaden versus RB Leipzig Kamis 28 September pukul 1:30 dini hari. Kompas TV.
Selamat petang, Saudara. Nama Dito Aryo Tejo disebut-sebut menerima dana BTS Kominfo dalam sidang kasus proyek BTS Kominfo. Apa implikasi kesaksian ini? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam bersama dengan sejumlah sorotan lain. Sorotan itu adalah soal bagaimana kiprah terah Jokowi dalam perpolitikan nasional usai putra bungsunya Kaisang Pangarep jadi Ketua Umum PSI. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani. Dan saya Liviana Charlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Bintang menyatakan menyodorkan nama Wali Kota Solo, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Partai Bulan Bintang menilai sosok Gibran muda dan berkualitas. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afrian Syah Nur di Solo, Jawa Tengah. Partai Bulan Bintang melirik Gibran sebagai kandidat alternatif bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo selain Sang Ketua Umum Yusril Iza Mahendra. Sosok Gibran dinilai masih muda dan berkualitas sesuai dengan visi PBB untuk memberikan kesempatan anak muda jadi pemimpin bangsa. Calonkan Pak Prabowo menjadi calon presiden kami, dan tentunya wakilnya kami berharap ada sosok anak muda. Anak muda itu siapa? Ya, saya melihat selama hampir 3 tahun lebih sepak terjang wali kota Solo ini seperti apa. Nah, itu yang saya ambil. Ada yang mengatakan, oh masih muda. Justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah. Belum ada masalah. Tapi kalau yang lain-lain punya rekam jejak yang punya masalah banyak. Itu makanya saya pilih Mas Gibran untuk menjadi wali kota yang menjadi pendamping Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Saudara Wali Kota Solo, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang yang akan mengajukan namanya sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran menyebut tak bisa sembarangan keluar dari partai. Gibran menolak menanggapi pernyataan Sekjen PBB soal tawaran jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran juga mengatakan tak bisa sembarangan keluar dari partai. Itu ya. Apalagi menanggapi itu di jam kerja itu enggak sopan kayak gitu ya. Kalau revitalisasi nggak bisa kayak gitu, asal-asal keluar gitu. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyambangi markas relawan Jokowi. Hadir juga bersama Kaisang Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni yang kini menjabat sebagai Sekjen PSI. Kaisang Pangarep mendatangi kantor Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kaisang sebelumnya juga menyebut akan menjalin komunikasi dengan sejumlah basis relawan Jokowi di Pilpres lalu dan juga bertemu dengan elit parpol lain dalam waktu dekat. Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut memberikan ucapan selamat pada Ketum PSI Kaisang Pangarep. Puan juga mengajak putra bungsu Presiden Jokowi ikut koalisi mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Ajakan itu disampaikan Puan setelah Kaisang resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Puan berharap agar Kaisang amanah dan bisa bekerja dengan baik. Puan tak berkomentar soal keputusan Kaisang yang memilih bergabung ke PSI daripada PDIP meskipun sudah mendapat restu Jokowi. Puan justru mengajak PSI di bawah kepemimpinan Kaisang bergabung dengan koalisi pendukung Ganjar. Selamat untuk Mas Kaisang udah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaisang. PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ikut menghadiri rapat mingguan tim pemenangan nasional Ganjar Rabu siang. Bakal Capres Ganjar Pranowo pun ikut dalam rapat yang dilaksanakan di kawasan Kebon Siri, Jakarta. Megawati tiba di markas tim pemenangan Ganjar didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo. Saat itu Bu Mega disambut Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tak lama berselang hadir juga bakal Capres Ganjar Pranowo, kemudian Ketua TPN Arsyad Rashid. Rapat pemenangan Ganjar memang rutin digelar setiap Rabu di markas pemenangan nasional Ganjar Pranowo.
Sorotan lainnya, saudara, polisi masih menyelidiki kasus remaja yang tewas terbakar di Lanut Halim Perdana Kusuma. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardo Simarmata, menyebut memeriksa 7 CCTV tambahan. Sebelumnya polisi telah memeriksa 11 CCTV dan kini ditambah 7 titik CCTV lain untuk menguak penyebab tewasnya remaja di Lanut Halim Perdana Kusuma. Selain itu, polisi juga akan melakukan klarifikasi ke pihak sekolah dan teman kelas korban. Klarifikasi terhadap wali kelas korban, guru BK dan juga teman kelasnya. Yang kedua, hari ini juga kita akan mengirimkan handphone, PC dan juga tab serta laptop korban untuk dilakukan pemeriksaan secara digital forensik ke Puslapor Bareskrim Mabes Polri. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, mengecek 7 titik CCTV tambahan. Jadi kalau kemarin 11, hari ini akan kita tambah 7 titik CCTV tambahan. Saudara, remaja yang ditemukan tewas di Lanut Halim Perdana Kusuma sempat membuat status akun Roblox miliknya. Dalam statusnya, korban menulis, "Jika Anda melihat tulisan ini, kemungkinan saya sudah meninggal." Dalam status Roblox, korban menuliskan, "If you see this, I probably already dead." Jika Anda melihat tulisan ini, kemungkinan saya sudah meninggal. Untuk mengungkap motif, Polres Metro Jakarta Timur akan melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil otopsi dan visum dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hobinya memang gamer. Ya, mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban bertuliskan, ya, tulisannya, "Hi, if you see this," artinya kalau kamu melihat ini, "I probably already dead." Saya mungkin sudah meninggal. Ini tulisannya. Lalu yang kelima, kami koordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIPOR untuk mengetahui motif daripada kejadian ini. Saudara, penyidikan anak perwira TNI Angkatan Udara yang tewas terbakar di Lanut Halim Perdana Kusuma masih berjalan. Lebih lengkap informasinya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Polres Metro Jakarta Timur. Asri, sampai saat ini pihak keluarga belum dihadirkan sebagai saksi. Kapan rencananya, Asri? Menurut informasi dari Kapolres Jakarta Timur bahwa kondisi orang tua korban saat ini masih histeris dan juga masih sangat terpukul sehingga belum bisa memberikan klarifikasi. Dan untuk pemanggilan dari pihak keluarga sendiri nantinya akan dilakukan apabila kondisinya sudah memungkinkan. Sejauh ini dalam waktu dekat polisi berencana memanggil dari pihak sekolah untuk kemudian diperiksa, diantaranya ada guru BK, kemudian wali kelas dan juga teman-teman sekolah dari korban. Dan sebelumnya polisi telah memeriksa 8 orang saksi, diantaranya 7 merupakan warga sipil dan 1 anggota TNI. Memang belum dirilis apa hasil dari pemeriksaan para saksi ini sehingga kami juga belum mengetahui kemana arah penyelidikan ini mengerucut, tapi yang jelas hingga saat ini polisi masih berupaya untuk mengumpulkan sejumlah petunjuk untuk bisa memecahkan teka-teki terkait apa penyebab kematian korban, kemudian apa motif peristiwa ini dan juga apa penyebab kebakaran yang terjadi di TKP. Karena kalau kita lihat TKP-nya ini disebutkan berada di Ring 1 Lanut Halim Perdana Kusuma, sehingga menjadi pertanyaan besar mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut padahal seharusnya di area tersebut ada pengamanan yang cukup ketat. Selain itu polisi juga sudah berhasil mengantongi sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah pisau yang ditemukan di TKP yang nantinya akan dianalisis terkait dengan DNA-nya, kemudian juga ada sepasang sandal dan ada baju serta celana yang sudah terbakar, dan ada 1 tutup botol berwarna merah ini yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut
dan juga ditambah ada total 18 titik CCTV yang akan dianalisis oleh Puslap 4 Barreskrim Mabes Polri, dan yang mana 7 diantaranya merupakan CCTV tambahan begitu. Hingga saat ini polisi juga sudah memulai pemeriksaan secara digital forensik terhadap gadget milik korban, diantaranya ponsel, laptop, tab hingga komputer PC milik korban, yang mana ini dilakukan usai adanya temuan terkait dengan status yang diunggah di akun game Roblox milik korban yang bertuliskan "If you see this, I probably already dead," atau yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya jika Anda melihat ini, saya mungkin sudah meninggal dunia. Ini yang menjadi fokus juga dari polisi karena terkait dengan tulisan tersebut ini akan didalami apakah memang ditulis oleh korban sendiri atau ditulis oleh orang lain. Sebab itu polisi juga melibatkan APSIFOR atau Asosiasi Psikologi Forensik untuk kemudian bisa mengungkap motif dari peristiwa ini. Sejauh ini demikian, Livi. Kalau dicek dari postingan status korban yang kemudian ditinggalkan di games Roblox dengan ditemukannya jenazah korban, itu rentang waktunya berapa lama, Asri? Nah, ini juga yang belum dijelaskan oleh pihak kepolisian. Berapa rentang waktu dari di-uploadnya ataupun juga diunggahnya status tersebut dengan kematian korban, ini yang masih juga menjadi pertanyaan, masih diselidiki dan tentunya sudah diserahkan ataupun juga dianalisis oleh APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, untuk kemudian mengetahui pertama tadi terkait dengan apakah yang menulis ini memang korban sendiri atau bukan, dan juga rentang waktu dari diunggahnya postingan tersebut atau status tersebut dengan jarak kematian korban. Yang juga menjadi fokus polisi adalah kejadiannya ini terjadi pada hari Minggu malam, dan di hari tersebut belum ada laporan orang hilang ataupun juga belum ada pencarian terkait dengan korban. Karena kalau kita lihat dari usianya, korban ini masih sekolah begitu, masih usia 16 tahun, sehingga memang masih di bawah pengawasan orang tua yang seharusnya sudah ada upaya untuk pencarian ataupun juga laporan pencarian orang hilang, karena korban menghilang ataupun juga masih tidak ada di rumah pada malam hari di tanggal 24 September 2023 tersebut. Ini yang belum dijelaskan juga oleh pihak kepolisian dan masih melalui pendalaman. Dan kalau kita mengacu pada hasil otopsi dari tim dokter Rumah Sakit Polri menyebutkan ada luka bakar stadium 2 sampai dengan stadium 3 dan ada luka tanda-tanda penganiayaan melalui luka lebam dan juga ada bekas luka senjata tajam. Ini yang juga nantinya diselidiki apakah ada keterlibatan pihak lain atau tidak, karena kalau mengacu pada otopsi tadi disebutkan ada tanda-tanda penganiayaan. Nah, ini juga yang nantinya akan menentukan apakah peristiwa ini mengandung tindak pidana atau tidak. Ini yang masih kita tunggu bersama, Livi dan saudara. Asri Gunawan, terima kasih laporan Anda atas informasinya. Saudara, saksi mahkota yang dihadirkan dalam sidang kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo kemarin menyebut nama Menpora Dito Aryo Tejo. Saksi Irwan Hermawan mengungkap telah menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Dito. Irwan mengungkap bertemu dengan Dito di rumah di Jalan Denpasar atas inisiasi anak buah Galumbang Simanjuntak. Irwan menilai sosok Dito mampu mengamankan perkara dugaan korupsi pengadaan BTS yang saat itu mulai diusut Kejagung. Dito diminta mengamankan kasus setelah sebelumnya pengacara Edward Hutahean dan pengusaha nikel Windu Aji Susanto gagal. Untuk mengamankan perkara ini, Irwan menyerahkan uang 27 miliar rupiah. Lalu saksi Mukti Ali, paling pojok. Yang terakhir namanya Dito. Dito? Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa, Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Beliau besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni, tapi tidak dengan orang yang kemarin. Artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi, tapi Pak harus Galumbang mengajak Pak Anang ya untuk langsung itu yang berhubungan. Itu. Yang terakhir itu. Berapa itu, Pak? Totalnya 27.
27. Ya. Kepala Badan Pengusahaan Batam membantah tanggal relokasi warga Rempang 29 September. Ia menyebut batas waktu relokasi tidak ditentukan. Relokasi warga terdampak proyek Rempang menurut rencana akan dilakukan ke kawasan Tanjung Banon yang berada di pulau yang sama. Namun terkait tanggal relokasi, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menegaskan tanggal 28 September tidak ada agenda relokasi. Pihak BP Batam menyebut telah melakukan pendekatan secara humanis pada warga untuk melakukan relokasi. Berkembang bahwa tanggal 28 September itu batas akhir daripada proses pendaftaran dan pergeseran sendiri. Sebetulnya itu informasi dari siapapun saya tidak tahu, tapi nyatanya itu beredar sehingga di lapangan mereka ada rasa kekhawatiran. Apalagi sudah hampir 2 hari lagi sudah akan sampai tanggal 28. Pada kesempatan ini saya pastikan tidak ada limit waktu untuk pergeserannya sendiri. Artinya apa? Artinya tetap kita berjalan supaya apa yang dimaukan oleh pemerintah ini bisa terlaksana. Tentu pendekatan sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan beberapa hari lalu. Kita akan coba pendekatan, sosialisasi, silaturahmi kepada masyarakat tentang tujuan daripada pemerintah ini sendiri. Saudara, kesaksian di persidangan kasus korupsi BTS Kominfo ungkap nama Menpora Dito Aryo Tejo terima uang 27 miliar rupiah. Apa implikasi dari kesaksian tersebut? Kita akan ulas usai jeda. BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Tahu Envagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante. Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Envagro E Plus MFGM Pro. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Mahkota yang dihadirkan dalam sidang kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo kemarin menyebut nama Menpora Dito Aryo Tejo. Saksi Irwan Hermawan mengungkap telah menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Dito. Irwan mengungkap bertemu dengan Dito di rumah di Jalan Denpasar atas inisiasi anak buah Galumbang Simanjuntak. Irwan menilai sosok Dito mampu mengamankan perkara dugaan korupsi pengadaan BTS yang saat itu mulai diusut Kejagung. Dito diminta mengamankan kasus setelah sebelumnya pengacara Edward Hutahean dan pengusaha nikel Windu Aji Susanto gagal. Untuk mengamankan perkara ini, Irwan menyerahkan uang 27 miliar rupiah. Lalu saksi Mukti Ali paling pojok. Yang terakhir namanya Dito. Dito? Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Beliau besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi. Untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni, tapi tidak dengan orang yang kemarin. Artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi, tapi Pak harus mengajak Pak Anang ya untuk langsung itu yang berhubungan. Itu. Yang terakhir itu. Berapa itu Pak?
Totalnya 27. 27. Ya. Mahkota yang dihadirkan dalam sidang kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo kemarin menyebut nama Menpora Dito Aryo Tejo. Saksi Irwan Hermawan mengungkap telah menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Dito. Irwan mengungkap bertemu dengan Dito di rumah di Jalan Denpasar atas inisiasi anak buah Galumbang Simanjuntak. Irwan menilai sosok Dito mampu mengamankan perkara dugaan korupsi pengadaan BTS yang saat itu mulai diusut Kejagung. Dito diminta mengamankan kasus setelah sebelumnya pengacara Edward Hutahean dan pengusaha nikel Windu Aji Susanto gagal. Untuk mengamankan perkara ini, Irwan menyerahkan uang 27 miliar rupiah. Lalu saksi Mukti Ali paling pojok. Yang terakhir namanya Dito. Dito. Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Beliau besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Saudara, dalam sidang kasus korupsi proyek BTS Kominfo kemarin mengungkap nama Dito Aryo Tejo sebagai penerima dana BTS Kominfo. Terdakwa Irwan Hermawan yang bersaksi menyebut menyerahkan uang 27 miliar rupiah pada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disebut dalam sidang kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Saksi Irwan Hermawan mengungkap telah menyerahkan uang 27 miliar rupiah pada Dito Aryo Tejo. Uang tersebut diberikan kepada Dito untuk pengurusan kasus dugaan korupsi BTS 4G yang saat itu masih dalam tahap penyelidikan di Kejaksaan Agung. Yang terakhir namanya Dito. Dito. Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Beliau besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi. Untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni, tapi tidak dengan orang yang kemarin. Artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi, tapi Pak harus Galumbang mengajak Pak Anang ya untuk langsung itu yang berhubungan. Itu. Yang terakhir itu. Berapa itu Pak? Totalnya 27. 27. Ya. Irwan yang juga menjabat sebagai komisaris PT Solitek Media Sinergi diduga berperan sebagai pengumpul uang setoran dari perusahaan rekanan yang terlibat proyek BTS 4G Kominfo. Total uang yang dikumpulkan Irwan mencapai lebih dari 240 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai pihak termasuk ke Dito Aryo Tejo. Selain menyebut nama Dito Aryo Tejo, Irwan Hermawan juga mengungkap aliran dana 240 miliar yang ia kumpulkan bersama terdakwa lain Windy Purnama. Irwan dan Windy membeberkan dana tersebut juga mengalir ke seseorang dari BPK sebesar 40 miliar rupiah dan 70 miliar rupiah ke salah satu staf anggota Komisi 1 DPR. Sinyal dari Pak Anang bahwa itu adalah K1. Saya tanya ke Pak Irwan, K1 itu apa? K1 itu artinya dari Komisi 1 gitu. Komisi yang 1. Mulia. Betul Pak. Orang politik. Kan gitu jadinya. Komisi orang anggota DPR itu kan orang politik Pak. DPR partai mana kan gitu jadi. Berapa diserahkan? Berapa diserahkan sama dia Pak? Saya menyerahkan 2 kali yang mulia. Berapa? Totalnya 70 M kurang lebih.
Berapa? 70M. 70M, berarti Menpora Dito Aryo Tejo pada 3 Juli lalu telah diklarifikasi Kejaksaan Agung terkait dugaan aliran dana 27 miliar rupiah di kasus BTS Kominfo. Dito menyatakan tidak tahu menahu soal dana 27 miliar rupiah. Yang dikembalikan Pak. Saya nggak tahu menahu. Ya, nominalnya sama Mas. Dari awal udah begitu dan kita udah melakukan proses resmi. Hah? Tidak tahu menahu. 1 hari setelah diperiksa. Mas, makasih. Jaketnya Mas ya. Beda emang goreng samanya. Jangan gitu, jangan gitu. Pengacara Irwan Hermawan, Magdir Ismail pada pertengahan Agustus lalu menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Kala itu Magdir mengaku ada seseorang yang menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke kantornya. Dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo ini, Irwan Hermawan juga didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita coba analisis kesaksian di persidangan kasus BTS Kominfo yang menyebut nama Dito Aryo Tejo bersama pakar anti korupsi yang juga wakil ketua KPK di 2015-2019. Pak Saud Situmorang. Pak Saud, selamat petang. Pak Saud, boleh di-unmute Zoom-nya? Belum dibuka nampaknya? Sudah. Oke. Oke. Sehat ya Pak Saud ya? Iya, sehat. Pak Saud, kalau kita bicara kesaksian terdakwa Irwan Hermawan yang menyebut menyerahkan uang 27M ke Menpora Dito Aryo Tejo, implikasinya dari kesaksian Irwan ini sejauh apa? Kalau kita bisa lihat. Iya, memang itu membenarkan keraguan hal-hal yang sebelumnya disebut-sebut ya. Kita juga akhirnya bertanya yang 27 itu angka apa gitu. Tetapi kalau lihat dari sekuensnya, kan ini pertanyaannya dia dapat sesuatu karena dia berperan kan? Perannya apa gitu. Nah kalau kita lihat kembali pada proses, ada 2 audit ya, ada 2 proses audit yang dilakukan di kasus ini. Pertama itu di bulan Mei, itu auditnya oleh BPK, ya kalau saya ingat saya itu sekitar bulan Mei auditnya itu oleh BPK, dan kemudian audit berikutnya oleh BPKP itu sekitar Oktober pada tahun yang sama. Nah dari audit itu kan kemudian muncullah beberapa mungkin peran yang bersangkutan. Saya nggak ngerti uang itu diterima, kalau asumsinya diterima, kalau kita mendengar apa yang disampaikan Irwan tadi, itu diberikan kepada yang bersangkutan untuk apa? Apakah untuk quote and quote menyelesaikan di level penyelidikan? Karena memang di audit yang kedua itu penyelidikan itu saya melihat, kalau lihat dari sekuensnya, memang penyidikan itu sudah sudah mulai sebenarnya belum masuk ya. Kalau kita lihat itu kan kejaksaan baru di atas bulan Mei dia mulai melakukan itu. Sebenarnya uang itu untuk kemana, saya itu yang menarik mungkin pertanyaannya. Iya. Itu, Mbak. Kalau menurut Anda penggunaan uang ini kemudian dianggap bisa mengamankan kasus, indikasinya kemana Pak Saud? Kayaknya lebih kepada ke auditor ya, kalau lihat dari sekuensnya, karena kemudian kan kalau kita lihat dari kejaksaan itu kan baru menyatakan itu sekitar bulan-bulan sebentar ya, itu ya bulan 5 sih sebenarnya sudah mulai, tapi bisa jadi juga sih ya di 2 instansi itu, kita nggak tahu kemana itu. Tapi haruskah kesaksian ini kemudian ditindaklanjuti Kejaksaan Agung? Oh iya dong. Dan kemudian nggak perlu pengakuan juga kalau memang sudah disampaikan, artinya pengakuan yang bersangkutan ya, nggak perlu ngaku atau tidak, tapi bukti-buktinya kan udah cukup sebenarnya. Dan kita juga ada sesuatu yang aneh ketika pengembalian itu angka yang mana saya nggak ngerti, 27 yang dikembalikan itu angka dari mana. Tetapi kita paham kalau angka itu dari yang bersangkutan, pengembalian uang kan bukan berarti kemudian pidananya selesai, gitu Mbak. Iya, tapi kan sebelumnya Menpora Dito ini juga sempat diperiksa, tapi kemudian tidak ada tindak lanjutnya, sampai kemudian, tolong dikoreksi saya kalau salah, ada pengembalian uang 27 miliar yang juga sempat dipertanyakan ke Kejaksaan Agung. Ini uang dari mana, uang apa, kemudian tapi masih belum ada kejelasan ya?
Ya itu tadi, makanya saya pikir itu mungkin strategi penyidikan ya. Strategi penyidik ya untuk tidak mengungkap ke publik, tapi sebenarnya mereka udah paham lah uang itu dari mana, dan saya bisa memaklumi juga pasti pemberi itu sudah bisa menjelaskan itu uang apa, kan kemudian juga perdebatan nggak tahu dan sebagainya, padahal ada CCTV, kemudian CCTV-nya rusak dan seterusnya. Ada uang begitu besar nggak jelas dari mana dan kemana, ini aneh juga. Ini bukan 27.000 ya, 27M pasti bawanya pakai koper atau tas atau apalah gitu, karena ukurannya pasti besar. Oke, sebagai mantan penegak hukum yang juga banyak mengusut kasus korupsi, Pak Saud, seberapa sulit kalau Anda melihat dugaan korupsi di kasus Dana yang ada menyebut nama Menpora ini dengan angka 27M? Ya kalau lihat dari, kebetulan saya mendalami benar case ini ya, makanya saya kan pernah ke Komisi 3 kemarin tuh untuk supaya ditegasin ya, karena saya gambar sendiri case-nya, urutannya mulai dari pagu indikatif, kemudian bagaimana mereka melakukan pekerjaan itu, kemudian bagaimana audit BPK. Audit BPK itu kan udah jelas ya. Terus kemudian menarik juga kenapa mesti ada audit dari BPKP lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saya pikir ini simpel sebenarnya case ini ya, nggak ruwet-ruwet banget. Tinggal kemudian kita berharap sebagaimana janji dari Pak JA kemarin, kan dia tidak, dari yang ada sekarang itu kan tidak berhenti di situ katanya. Dia pernah bikin statement itu, ya. Pak Saud, Kejaksaan Agung kan juga belum bisa menentukan status hukum uang 27M yang diserahkan Pak Magdir Ismail ini kan sebelumnya ya. Kalau Anda melihatnya, kenapa kemudian status hukum uang 27M ini masih belum juga diumumkan ke publik? Kalau tadi Anda katakan mungkin saja ini bagian dari strategi penyelidikan gitu, tapi kemudian status hukum uang ini aja masih bahkan belum di-announce begitu ke publik. Ya itu makanya kita juga salah kalau nerima uang nggak jelas uang itu sekarang ada di mana. Saya nggak ngerti, saya dengar juga udah diserahkan kemana, kita juga nggak mengikuti perkembangannya. Akan tetapi saya masih tetap berpikiran, berpandangan bahwa ini masih dalam strategi, dan kemudian nggak lepas juga dengan situasi politik dalam negeri yang saat ini ya. Saya pikir supaya terlalu noisy, kayaknya begitu Mbak. Kenapa Pak Saud, menurut Anda, apakah kemudian nanti akan diduga seperti bola salju begitu yang akan menyeret lebih banyak orang lagi ketika kemudian status 27M ini diungkap? Bisa jadi juga demikian, sehingga kemudian dilakukan bertahap ya, dilakukan oleh pihak penyidik dalam hal ini, dan juga penuntutnya, karena mereka ada di kejaksaan. Jadi kalau kita bertanya lebih lanjut, sebenarnya case ini akan menjadi seperti apa? Saya percaya ucapan Pak Jaya tadi ini akan berkembang case ini. Tapi lagi-lagi saya terpaksa harus mengulangi lagi pernyataan saya beberapa menit yang lalu, bahwa ini sebenarnya ada kaitan juga dengan situasi dalam negeri kita, sehingga kemudian ya supaya lebih calm down gitu kayaknya. Kalau Anda percaya bahwa kasus ini juga mungkin akan berkembang dan juga menyeret banyak orang seperti pernyataan Pak JA begitu, Jaksa Agung begitu. Tapi artinya apakah perlu lembaga lain yang harus ikut menindaklanjuti kasus ini, atau perlu kita percayakan saja ke kejaksaan untuk kemudian menyelesaikan kasus ini setuntas-tuntasnya? Ya, bagaimanapun perlu check and balance ya. Kita semua harus di check and balance, penegak hukum harus di check and balance. Ya, kalau memang mereka nanti menghadapi beberapa hal yang terkait dengan penindakan lebih lanjut, tentu kita harus berharap KPK untuk bisa membantunya. Kalau mereka ada katakanlah PKU atau hal lain, tapi saya pikir saya percaya mereka ini hanya bicara strategi aja. Sementara ya, per hari ini saya bicara strategi. Ya, bukan lebih lanjut bahwa mereka ragu atau bukti-buktinya kurang, enggak. Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat Pak. Sama-sama. Saudara, usai jeda, Kaisang kini jadi ketum PSI, benarkah Jokowi bangun dinasti politik? Lebih lengkap kita bahas sesaat lagi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
PTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. PTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Saudara, secepat kilat putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, didapuk jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kurang dari 4 hari, Kaisang pun langsung memimpin rapat elit PSI dan membahas sejumlah isu termasuk peta dukungan dan arah koalisi jelang Pilpres. Kaisang Pangarep kemarin memimpin rapat elit dan kader PSI sebagai Ketua Umum PSI yang baru. Usai rapat, Kaisang kembali menyebut bahwa ia sudah mendapatkan restu dari sang ayah, Joko Widodo. Kemarin setelah dinobatkan sebagai Ketum PSI, saya belum ada komunikasi lanjut dengan Mas Gibran. Mau gimana pun beliau kan juga sibuk sebagai Wali Kota Solo, jadi ya saya juga nggak ganggu lah intinya. Kalau dari Bapak cuma telepon, bagus, udah tutup. Jadi, karena mau gimana pun kedua orang, beliau-beliau ini kan sibuk-sibuk semua. Saya juga lebih sibuk. Untuk sekarang backingan saya cuma istri saya. Selain mendapat restu, Kaisang juga menyebut bahwa ia dan jajaran pengurus PSI akan sowan ke Jokowi sebagai presiden. Meskipun itu bisa dilakukan lewat jalur belakang, tetapi secara formal, Kaisang menyebut ia perlu mendapat masukan dan arahan dari Jokowi. Nah, itu sebagai ketum ya. Ya soalnya kalau saya lewat jalur belakang juga bisa kan. Apa? Yang jalur resmi ya, jalur resmi. Kita kirim surat dulu nanti, Mas. Iya, ya. Surat. Bantu ya Pak Wamen. Iya. Iya, di sini saya kirim surat permohonan audiensi ke Pak Presiden, tanda tangan Kaisang Pangarep. Mudah-mudahan dijawab oleh Bapak. Iya. Oke. Tapi tetap kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dengan semua pengurus untuk ya kita minta inilah wejangan aja. Masa ojo ke susu terus. Oke ya, cukup ya, terima kasih. Sementara itu, sebagai ayah, Jokowi mengaku bahwa ia merestui setiap pilihan putra-putrinya, termasuk di bidang politik. Ya ditanyakan ke PSI, tanyakan ke Kaisang, sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan ke bapaknya terus. Enggak, saya di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri.
Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung baik buruknya, dihitung resikonya. Nah, Kaisangnya ada konsultasi ke Bambang? Ya minta doa restu orang tua ya saya restui. Gitu. Bergabungnya Kaisang ke dunia politik hingga menjadi Ketua Umum PSI mendapat respons berbagai pihak. Bakal cawapres Koalisi Perubahan yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan semua parpol harus waspada karena di belakang Kaisang ada sosok Jokowi sebagai presiden. Pilihan PSI menjadikan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum ini sebagai pilihan yang berani, dan Mas Kaisang saya kenal. Dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik, dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaisang adalah presiden yang tentu di satu sisi kita ikut bahagia, politik nasional akan semakin ramai, dinamis tentu saja, dan ya kita berdoa welcome to the jungle, moga-moga. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan ucapan selamat kepada Kaisang Pangarep. Puan juga mengajak putra bungsu Presiden Joko Widodo itu ikut koalisi mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Saya sampaikan selamat untuk Mas Kaisang, udah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaisang. PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Kaisang bukanlah putra Jokowi yang pertama terjun ke kancah politik. Sebelumnya, putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka sudah terlebih dahulu bergabung dengan PDIP mengikuti jejak sang ayah dan terpilih menjadi wali kota Solo. Menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut menjadi politisi dan kini menjabat sebagai wali kota Medan. Kiprah terah Jokowi di perpolitikan menjadi menarik dan penuh intrik. Di saat yang bersamaan, tidak sedikit pihak yang menggulirkan isu dinasti politik hingga masalah etik. Pantaskah keluarga presiden menjabat sebagai kepala daerah dan politisi di saat Jokowi menjabat? Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut isu etik dan politik dinasti tidak bisa ditampik. Itu lagi-lagi masuk akal ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan rekam jejak ya pernyataan Presiden Jokowi atau putra-putranya yang awalnya kurang berminat masuk ke politik, tapi di ujung sepertinya kok berbeda ya. Bahkan Raja Juli Antoni juga pernah kan mengkritik dalam Twitter berkaitan dengan politik dinasti. Tapi lagi-lagi kalau dibaca dari sisi elektoral, Cindy, saya termasuk orang yang bisa memahami pilihan kenapa Kaisang dipilih sebagai Ketua Umum PSI. Kita PSI dalam politik itu mereka hanya mengenal kalah atau menang. Kini publik bisa menilai dan menentukan sendiri bagaimana politik bisa sangat menarik dan menjadi pembahasan hingga tokoh-tokoh tertentu menjadi rebutan untuk menduduki jabatan tertentu. Tim Liputan, Kompas TV. Bunga mawar ini merupakan simbol bahwa PSI membawa spirit. Bagaimana kiprah terah Jokowi dalam perpolitikan nasional dan apakah bergabungnya Kaisang ke PSI melanggar etika perpolitikan? Kita bahas bersama Asfi Marwan Adam, sejarawan dan peneliti senior LIPI. Pak Asfi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Oke, kita juga akan sapa Pak Nyarwi Ahmad, pakar politik UGM. Pak Nyarwi, selamat malam. Selamat malam, Livi. Malam, Pak Asfi. Saya ke Pak Asfi dulu. Jadi Pak Asfi, kalau Anda melihat penempatan Kaisang sebagai ketum parpol melanggar etika atau murni politis? Saya lebih melihatnya itu bukan persoalan etika, tapi persoalan melanggar hukum atau tidak. Nah, ini tidak melanggar hukum gitu. Jadi karena sejak awal reformasi itu karena mengingat pada masa lalu, pada masa Orde Baru ketika putra-putri presiden itu menduduki jabatan politik dan juga menguasai banyak bisnis, maka terpikirkan ketika itu untuk bagaimana menghindarkan itu. Maka dibuatlah TAP MPR dan juga undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi yang ditentang itu nepotisme, tetapi sekali lagi
di dalam undang-undang mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, nepotisme itu diartikan bahwa nepotisme itu adalah suatu kebijakan penyelenggara negara yang menguntungkan keluarganya, tetapi dilakukan secara melanggar hukum. Jadi tidak cukup ya menguntungkan keluarga saja, tapi melanggar hukum. Kalau tidak melanggar hukum itu boleh-boleh saja gitu. Nah, persoalannya sekarang dengan putra presiden menjadi ketua partai, apakah itu melanggar hukum? Ternyata juga tidak. Dan apakah melanggar juga aturan partai? Ditegaskan lagi bahwa Kaisang itu bukan keluarga inti dari Jokowi lagi gitu. Jadi oleh sebab itu dia bebas saja misalnya Jokowi dan anaknya yang satu lagi menjadi anggota partai PDIP misalnya, sedangkan putra yang lain berada pada posisi yang berbeda gitu. Tapi menempatkan kemudian Kaisang sebagai ketua umum di tengah bapaknya yang masih menjabat sebagai presiden, menurut Anda ini hal yang biasa? Ini justru satu hal yang luar biasa gitu. Satu peluang yang ditangkap oleh PSI dan juga oleh Kaisang sendiri untuk memimpin sebuah partai yang berlabel anak muda. Saya bisa membayangkan ya partai ini, kalau kita bayangkan ya tahun 55 gitu, ketika ada partai yang kecil yang tidak diduga yang bisa menjadi partai keempat, yaitu PKI. Jangan-jangan juga PSI ini bisa juga menjadi partai nomor 4. Kalau ini dikelola dengan baik ya. Saya ke Pak Nyarwi. Pak Nyarwi, kalau Anda melihat penempatan Kaisang sebagai ketua umum PSI, kemudian masih ada Gibran di PDIP dan Pak Jokowi di PDIP, ini bentuk politik dua kaki seorang Jokowi? Ya, kalau dikatakan politik dua kaki, ya itu tentu kan by design ya, Livi. Nah, kalau itu tentu dari beberapa pernyataan Pak Jokowi tadi kan kita simak, Pak Jokowi sifatnya baru memberi restu kan gitu ke anak kan gitu. Kita tidak bisa melihat evidence secara langsung istilahnya bahwa itu desain politik keluarga Jokowi atau Pak Jokowi sendiri kan gitu. Nah, tetapi kan yang tidak bisa kita hindarkan ya, Livi, itu kan kesan ya. Kesan, bukan hanya pesan, tapi kesan yang muncul di benak publik gitu ya. Tafsir-tafsir yang berkembang di benak publik yang tentu saja namanya publik bisa berpikir macam-macam. Termasuk misalnya, ada dua, misalnya dengan ekspresi simbolik tadi, politik simbolik ya. Keluarga Pak Jokowi tidak hanya di PDIP, ya, tetapi juga bahkan ada yang menjadi ketua umum PSI. Nah, berarti kan akar politik Jokowi ini kan makin berkembang kan gitu. Nah, ya, karena dikaitkan dengan keluarga, kemudian orang kan bisa aja pikir, wah ini politik dinasti kan gitu. Kita tahu dinasti politik itu bisa berkembang dengan berbagai cara. Terlepas tadi yang tadi disampaikan diskusinya oleh Pak Asfi Farmanadam ya, apakah etik, legal atau enggak. Terlepas dari itu bahwa fenomena dinasti politik itu makin mengemuka, kita lihat sebenarnya ini bukan barang lama juga, Livi ya. Kita melihat banyak kok kalau kita cek di arena pileg itu juga banyak sebenarnya relasi-relasi keluarga yang di sana juga indikasi dinasti politiknya banyak sekali kan gitu. Baik di dalam satu partai maupun di lintas partai kan gitu. Ada ikatan-ikatan keluarga seberapa jauh, tentu ada yang bahkan keluarga inti, ada juga tidak hanya keluarga inti di situ. Tetapi karena ini gitu ya, aktor politik Pak Jokowi ini kan politisi top nomor 1 ya, dengan sebagai presiden, kepala negara, melalui pemerintahan, bahkan tingkat approval rating atau dukungan publik dalam pemerintahannya sampai hari ini masih tinggi 80% gitu ya, lebih lah bisa juga gitu, ada yang terlebih, itu yang menjadikan perhatian gitu loh, ini menjadi concern banyak orang kan gitu. Karena apa? Biasanya di sejumlah literatur dinasti politik itu kan menyebutkan bahwa dinasti politik itu punya kelebihan, salah satunya apa? Playing field atau tempat bermain dalam arena, termasuk arena politik, itu anggota-anggota dinasti politik baik langsung tidak langsung itu biasanya punya privilege gitu loh, punya keistimewaan. Yang ini tidak semuanya bisa dinikmati orang lain. Karena itu kadangkala kan dinasti politik itu seringkali kalau dalam, meskipun itu juga lahir dalam pemilu sistem demokrasi, ya ketika dia punya resources yang banyak, kemudian bisa mengelola kekuasaan secara baik, maka dinasti politik akan terus melahirkan dinasti politik berikutnya, baik di level nasional maupun lokal kan gitu. Kalau kita bicara soal politik dinasti di kasus Kaisang ini, kemudian bisa nggak ditafsirkan apa yang terjadi dalam pada Kaisang ini adalah perpanjangan tangan seorang Jokowi? Ya, secara simbolik publik bisa aja melihat seperti itu kan gitu. Paling enggak kan sudah minta restu dan bisa direstui Pak Jokowi kan gitu. Bukan
punya bentuk dukungan loh ya. Tadi kan juga Pak Jokowi menyatakan itu, baik dalam kapasitasnya sebagai orang tua kan gitu kan. Nah itu memberikan restu karena sudah berkeluarga sendiri kan gitu. Nah ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada Pak Jokowi sebenarnya. Di banyak yang lain kita juga bisa melihat, bisa di keluarga besar NU itu kan ada itu biasa di partai A, partai B, partai C. Nah itu juga kemudian melihatnya juga orang dinasti politik. Cuma karena tidak menempati posisi jabatan politik yang apa istilahnya luar biasa dalam posisi yang strategis seperti Pak Jokowi, kemudian tidak menjadi sorotan. Nah sebenarnya kan ini yang kemudian orang kan kemudian muncul spekulasi-spekulasi kan gitu, Livi. Dengan potential resources, tadi kayak misalnya contoh Caimin tadi, Gus Muhaimin. Ya kan misalnya bahkan sampai menyampaikan statement kan, harus hati-hati nih karena apa di belakang Kaisang Pak Jokowi kan gitu. Nah itu kan kemudian berpikirnya sebenarnya bukan resources yang sifatnya katakanlah apa non tangible tapi intangible yang tidak tampak, yang itu peluang-peluang itu kemungkinan saja kan secara simbolik itu bisa bermanfaat tidak hanya ke Kaisang tapi juga ke PSI. Nah, kan gitu yang saya kira wajar gitu loh. Ini memunculkan semacam spekulasi ya baik di kalangan apa para politisi, pemimpin partai politik yang lain gitu maupun publik secara umum kan gitu. Tapi ini negara demokrasi ya seperti itu. Jadi sebenarnya Anda mau menjelaskan bahwa penempatan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ini adalah upaya PSI untuk menyedot elektoral dari suara-suara Jokowi? Tidak hanya itu juga, tetapi juga secara simbolik menjadi sumber daya pengaruhnya gitu ya. Itu juga bisa makin meluas. Jadi PSI bisa naik kelas nih kan gitu. Yang dari partai non parlemen bisa aja tadi ada yang misalnya tadi Pak Asfi Farmanada mengelokkan pemilu 55 gitu yang tiba-tiba dikejutkan muncul partai keempat namanya PKI kan. Nah di sini saya kira ada kemungkinan semua terbuka. Nah yang terancam siapa kan gitu? Ya partai-partai yang apa namanya yang parliamentary threshold itu batasnya tipis. Yang sampai beberapa data survei itu masih banyak yang seperti itu kan gitu. Kalau Anda bilang, saya ke Pak Asfi deh. Kalau Pak Nyarwi bilang PSI naik kelas dengan menempatkan Kaisang sebagai Ketua Umum, bisa nggak ditafsirkan artinya sebetulnya ini juga buat Pak Jokowi juga win-win solution begitu? Bukan hanya buat Pak Jokowi ya, tetapi juga buat Indonesia gitu. Ketika politik pada masa yang sebelumnya itu dikuasai oleh orang-orang tua, dan sekarang ketika ada sebuah partai yang mempunyai label anak muda dan dipimpin oleh anak muda gitu, ini bukan hanya sekedar ormas dari sebuah partai besar ya, tetapi betul-betul sebuah partai yang berdiri sendiri. Dan ketika mereka maju di dalam pemilihan legislatif, dan kalau ini berhasil ya tadi dikatakan naik kelas atau bahkan lebih dari itu, menurut saya ini suatu prestasi ya. Ini membuat politik yang seperti saya katakan tadi menjadi lebih optimis, menjadi lebih gembira, dan menjadi lebih berwarna anak muda gitu. Jadi bukan sekedar orang-orang tua saja yang bermain di politik, sedangkan masyarakat hanya tinggal menjadi pemilih gitu. Jadi kalau Anda melihatnya justru ini lebih dari sisi positif dengan penempatan Kaisang di situ sebagai Ketua Umum PSI? Iya betul, dan ini disadari gitu, karena ketika mereka mencalonkan pada mulanya atau menyebut calonnya Ganjar Pranowo, ini tidak dianggap oleh PDIP misalnya. PDIP sendiri berpandangan bahwa tanpa partai yang lain pun bisa mencalonkan seorang calon presiden gitu. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya ketika Kaisang menjadi ketua umum partai ini, maka Puan Maharani pun juga mengajak atau merayu Kaisang untuk bergabung dalam koalisi dengan PDIP gitu. Oke. Jadi ada perkembangannya. Saya ke Pak Nyarwi. Kalau kita bicara soal elit-elit politik yang dapat golden ticket dari politik dinasti seperti Mbak Puan, seperti Kaisang, kita bicara soal kaderisasi, kita bicara soal bagaimana kemudian ceruk suara itu dimanfaatkan oleh partai politik, bisa nggak sih nanti optimal dengan mereka-mereka yang sebetulnya dari awal sudah dapat golden ticket dibandingkan dengan kader yang dari awal merintis? Ya ada dua situ jenisnya, Livi ya. Yang pertama, walaupun dia istilahnya kita tahu ya bagian dinasti politik, tapi daya tarik atau daya magnetik elektoralnya itu kurang maksimal. Contohnya ya tadi Mbak Livi sudah menyebutkan, misalnya Mbak Puan kan,
di sejumlah data survei gitu kan, itu kan belum juga maksimal. Makanya kan PDIP salah satunya yang kita tahu memutuskan Mas Ganjar kan, saya kira dugaan saya juga mempertimbangkan kalau misalnya Mbak Puan, saya kira elektabilitasnya kan kurang angkat. Misalnya contoh itu ya. Tetapi terlepas dari itu juga perlu dilihat gini, Livi. Tadi pertanyaannya kan nyangkut ke kaderisasi. Di situ juga saya kira ada model dinasti yang dimana artinya dari keluarga dinasti di partai, tetapi prosesnya mengikuti kaderisasi, tidak ujuk-ujuk jadi ketua umum seperti itu gitu. Yes. Itu juga bisa kita temukan di banyak partai, salah satunya PDIP. Mbak Puan itu kan bukan ketua umum kan gitu, salah satu ketua kan gitu. Jadi ini PSI memang cukup revolusioner dengan menempatkan Kaisang sebagai ketua umum. Nah, pertanyaannya tadi spekulasi yang atau asumsi yang bisa muncul tadi yang disampaikan Pak Asfi Farman Adam tadi, apakah dengan cara ini justru menunjukkan demokratisasi yang luar biasa ya PSI sehingga siapa saja bisa menjadi ketua umum atau dapat diangkat naik kelas atau diwisuda bahasanya saya pernah dengar sebagai ketua umum gitu di PSI, dan itu juga bisa berganti-ganti katanya begitu. Nah, apakah dengan cara itu? Sisi lain juga apakah nantinya juga berkah elektoral atau manfaat jaringan atau pengaruh elektoral dari misalnya Kaisang secara personal atau bahkan PSI nanti diasosiasikan dengan Pak Jokowi untuk menarik pengaruh ya approval rating Jokowi itu 80-an%. Sekian misalnya sampai sekian persennya bisa didapat gitu. Itu kan luar biasa. Karena partai-partai yang lain gitu bahkan sekelas PDIP gitu kita tahu dalam berbagai pemilu kan rata-ratanya berkisar di angka 22, 23 sekian gitu. Jadi ini eksperimen juga saya lihat Livi yang kita bisa pengen lihat juga kira-kira ke arah mana itu ujungnya kan. Ya, eksperimen ini nanti akan terlihat setelah sejumlah lembaga survei merilis hasil survei partai politik sebelum pemilu nanti, apakah kemudian penempatan Kaisang sebagai ketua umum ini mampu mengangkat hasil survei dari PSI. Nanti kita akan lihat. Terima kasih Pak Nyarwi, terima kasih Pak Asfi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu. Saudara, Timnas Indonesia U24 akan memainkan laga 16 besar Asian Games 2023 lawan Uzbekistan besok. Apa yang kemudian harus diwaspadai skuad Garuda saat bertemu Uzbekistan? Kita akan bahas usai jeda. Sebuah truk box pengangkut solar terbakar dan meledak di Karawang, Jawa Barat. Diduga penyebab kebakaran karena solar yang dimuat dalam kendaraan bocor hingga mengenai kelistrikan kendaraan dan terbakar. Kebakaran juga berimbas pada instalasi listrik dan merambat ke 3 rumah warga. Sopir truk kabur saat api terus membesar. Sementara itu, sebuah mobil sedan ludes terbakar di kota Tangerang, Banten. Kebakaran diduga korsleting listrik usai mengisi BBM. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan saat petugas pemadam kebakaran memadamkan kobaran api. Belasan rumah rusak akibat angin puting beliung di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sejumlah warga harus mengungsi karena rumahnya tak bisa lagi ditempati. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini karena warga yang berada di lokasi segera lari dan menyelamatkan diri.
biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Gimana aku tahu Envagro E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Envagro E+ MFGM Pro. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstream. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Timnas Indonesia akan bertemu Uzbekistan di 16 besar cabang sepak bola Asian Games 2023. Indonesia lolos ke 16 besar sebagai tim teratas di antara 4 tim dengan peringkat 3 terbaik di grupnya. Di ajang Asian Games, Indonesia dan Uzbek belum pernah bertemu, tapi kedua negara ini sudah pernah berhadapan di kualifikasi Piala Dunia tahun 1998. Ketika bertemu 1 Juni 1997, kedua tim bermain imbang 1-1. Pertemuan kedua terjadi pada 20 Juni di tahun yang sama. Indonesia ditekuk 3-0. Indonesia dan Uzbekistan juga pernah saling berhadapan di Piala Asia pada 2014, di mana Indonesia kalah 3-0 dari Uzbekistan. Sementara di pertemuan tahun 2023, kedua tim bermain imbang 0-0. Dengan hasil ini, Indonesia gagal lolos ke perempat final Piala Asia 2023. Ramadan Sananta akan menjadi tambahan amunisi timnas U24 Indonesia menjelang pertandingan babak 16 besar Asian Games 2023 melawan Uzbekistan. Pelatih Indra Syafri kemungkinan menurunkan skema 4-3-3. Sananta akan diapit oleh 2 penyerang sayap, Egy Maulana Fikri dan Ramai Rumakik. Kemudian untuk posisi 3 gelandang tengah bakal diisi oleh Syahrian Abimanyu, Ananda Raihan dan Rahmat Irianto. Di lini belakang ada duet Rizky Ridho dan Alfiandra Dewangga yang diprediksi bakal menjadi penjaga jantung pertahanan Indonesia. Keduanya akan dibantu oleh Bagas Kava di sisi kanan dan Donitri Pamungkas di sisi kiri. Posisi penjaga gawang kemungkinan besar masih dipercayakan kepada Hernando Ari. Apa yang harus diwaspadai skuad Garuda saat bertemu Uzbekistan besok? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Timnas Indonesia U24 akan memainkan laga 16 besar Asian Games 2023 melawan Uzbekistan besok. Performa Indonesia tidak cukup bagus jelang babak 16 besar. Setelah menang pada laga pertama grup F melawan Kirgistan, Indonesia menelan 2 kekalahan beruntun dari Taiwan dan Korea Utara. Bukan hanya kalah, Indonesia juga gagal bikin gol di 2 laga itu. Sementara Uzbekistan lolos ke 16 besar dengan status juara grup C, yang hanya dihuni 2 tim, Uzbekistan dan Hong Kong, menyusul mundurnya Suriah dan Afghanistan. Pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri mengaku telah merancang taktik untuk meladeni Uzbekistan yang lebih difavoritkan lolos ke babak perempat final. Sudah cek semua pemain dalam keadaan siap dan hari ini kita sudah menyiapkan game plan dari hasil laporan tim analisis tentang kualitas pemain dari Uzbekistan. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik. Mohon doa, kata Indra Syafri seperti kami kutip dari situs resmi PSSI.
Pengamat sepak bola Wesley Hutagalung meminta timnas memaksimalkan serangan dari kedua sayap. Pemain kita bisa fokus, serangan sayap kita maksimal, dan karena itu kekuatan kita seperti biasa. Serangan sayap mantul ke tengah dan kita hajar dari second line, itu semoga bisa menjadi salah satu senjata mengalahkan Uzbekistan 2-1. Prediksi saya semoga menjadi kenyataan. 2-1 untuk Indonesia. Skuad Indonesia belum pernah bertemu Uzbekistan di Asian Games. Namun keduanya sempat adu kekuatan di kualifikasi Piala Dunia 1998. Saat itu Indonesia bermain imbang 1-1 di laga pertama 1 Juni 1997. Di laga kedua pada 20 Juni 1997, Indonesia kalah telak 3-0. Di ajang Piala Asia, Indonesia dan Uzbekistan pernah bertemu 2 kali. Pada 10 Oktober 2014, skuad Garuda takluk 3-0. Sedangkan di pertandingan 7 Maret lalu, kedua kesebelasan meraih hasil imbang 0-0. Sesi latihan kemarin sudah diikuti Ramadan Sananta. Penyerang Persis Solo itu sudah terlibat dalam sesi latihan tim setelah tiba di Tiongkok beberapa jam sebelumnya. Kehadiran Sananta memunculkan harapan lini depan timnas Indonesia U24 akan lebih bertaji. Indonesia harus menang jika ingin terus melaju ke babak perempat final Asian Games 2023. Tim Liputan Kompas TV. Timnas Indonesia U24 akan memainkan laga babak 16 besar Asian Games 2023 melawan Uzbekistan besok. Skuad Garuda wajib menang jika ingin lolos ke perempat final. Lalu apa yang harus dimaksimalkan agar Indonesia bisa menang melawan Uzbekistan? Kami membahasnya bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat sore, Bung Wesley. Selamat sore. Apa yang harus dimaksimalkan supaya Indonesia bisa merebut kemenangan ketika melawan Uzbekistan besok? Saya berharap kondisi pemain kita yang sangat drop ketika melawan Chinese Taipei itu dan mulai pulih ke dalam kondisi terbaik nih Mbak Cindy ketika menghadapi Uzbekistan. Secara mental harusnya kita tidak perlu takut karena secara keseluruhan tim ini sudah penuh dengan pengalaman. Kalau menurut saya apa yang diperbuat oleh Sintayong sangat baik diteruskan oleh Coach Indra Safri, memaksimalkan pemain-pemain yang usia muda tapi banyak dipakai di klub dan di tim nasional. Sektor mana yang harus dimaksimalkan atau dioptimalkan? Kita seperti benar kehilangan Marcelino di lini tengah ya, tidak ada kreator permainan di situ, tapi ya kita berharap kekuatan kita di sayap dengan kecepatan, ramai kemudian Egy mungkin dengan pengalaman di Eropanya dengan menjadi ujung tombak yang menarik perhatian lawan. Saya pikir kita berharap ada second line yang masuk, tidak lagi berharap kepada striker utama, kemungkinan Ramadan Sananta. Karena jujur Mbak Cindy, saya kasihan dengan Sananta, seolah-olah datang menjadi dewa penyelamat, bebannya ada semua di dia. Itu Kak, Ramadan Sananta yang akhirnya bergabung, tapi Anda menyebut sepertinya semua beban ada di Ramadan. Dengan bergabungnya dia diharapkan dialah yang menjadi ujung tombak tuh bisa membawa kemenangan Indonesia melawan Uzbekistan besok. Tapi sebenarnya bagaimana Ramadan Sananta ini bisa membawa perubahan untuk timnas U24 ini nanti pada saat melawan Uzbekistan? Sananta bisa disebut striker kita yang terbaik saat ini. Gaya bermainnya beda dengan Titan Agung yang menjadi harapan di Asian Games oleh Indra Safri. Lebih kokoh ya, duel udara juga oke, dan lebih rajin membantu pergerakan di luar kotak penalti untuk membuka ruang. Jadi saat ini memang harapan itu ada kepada Sananta. Cuman sudah pastilah lawan juga akan mengawasi pergerakan Sananta, sudah tahu ini adalah tumpuan utama serangan. Nah, kalau taktik kita bisa menipu lawan dengan memainkan Sananta sebagai umpan, tapi sisi kedua kiri dan kanan itu yang masuk, kemudian ada second line yang mencari peluang, saya pikir kita masih punya kesempatan untuk mengalahkan Uzbekistan. Anda menyayangkan Marcelino yang absen di lawan Uzbekistan nanti sebagai kreator serangan di lini tengah. Siapa yang bisa menggantikan Marcelino nanti, Bung Wesley? Ya ada Syahrian Abimanyu. Saya tidak tahu apakah nanti secara strategi pelatih ada Nanda yang ditempatkan. Tapi harus ada pengawal ketika kita tidak punya lagi Rahmat Irianto. Rian tidak boleh main karena akumulasi kartu. Nah, siapa pengawalnya di tengah supaya sayap-sayap kita ini tidak patah di tengah jalan? Karena saya yakin dan percaya Uzbekistan sangat mewaspadai kecepatan pemain kita dari sisi sayap. Sebelum bola nyampe ke sisi sayap sudah diputus dulu di tengah oleh para pemain Uzbek. Nah, ini harus kita cari solusinya. Saya yakin Coach Indra Safri dan para staf pelatih sudah memikirkan
hal ini, karena kalau aliran bola kepada kedua sayap kita tidak jalan, ya akan sulit kita untuk menekan pertahanan karena berharap di lini tengah kita tidak cukup kreatif untuk memberikan umpan-umpan baik kepada Rama dan Sananta. Oke, apa yang harus diwaspadai dari keunggulan Uzbekistan dan kelemahan apa dari Uzbekistan yang bisa kita manfaatkan untuk mencetak peluang menang nanti di pertandingan besok? Ya, saya berharap mesinnya Uzbek itu belum panas nih, Mas Indi, karena bermain hanya 2 kali lawan Hong Kong. Ya. Itu pun mereka sudah menurunkan 17 pemain sebagai starter. Jadi di laga pertama Hong Kong Uzbek menang 1-0. Di laga kedua Uzbek menang 2-1. Di laga kedua mereka menurunkan perubahan yang besar, 6 pemain dirubah posisi starting lineup. Jadi mesin ini belum panas nih. Saya pikir Uzbek belum benar-benar tune in di Asian Games. Kita sudah memainkan 3 kali dan semuanya dalam kondisi pertarungan yang keras, pertarungan yang sengit. Sementara saya pikir Uzbek melawan Hong Kong belum mendapat ujian yang nyata. Ini kesempatan bagi kita. Semoga mesin mereka belum panas. Nah, Uzbek hanya bertanding lawan Hong Kong nih, Bung Wesley di penyisian grup. Apakah dengan permainan melawan Hong Kong ini bisa dibaca dengan mudah oleh Indra Syafri dan diterjemahkan oleh skuad U24 kita? Nah, itu yang tadi saya katakan menariknya. Kalau Uzbek melakukan perombakan hampir setengahnya, lebih dari setengahnya posisi starting lineup ketika di laga pertama Hong Kong lawan laga kedua Hong Kong, itu kan sebenarnya ingin mengaburkan strategi mereka supaya tidak bisa dibaca oleh tim pelatih Indonesia. Nah, kita tunggu nih kemampuan tim pelatih Indonesia pimpinan Indra Syafri. Oke, kita kritiknya atau kekurangannya adalah tidak ada striker murni yang kemudian dari Ramadan Sananta lah yang diturunkan untuk melawan Uzbekistan besok. Bagaimana bisa memotivasi para pemain lebih banyak mencetak gol? Artinya beban ini tidak hanya diberikan ke Ramadan Sananta saja, tapi dari sektor sayap juga tengah diharapkan bisa mencetak gol. Di laga melawan Taiwan, melawan Korea Utara juga nggak ada gol nih, Bung Wesley, yang tercipta dari pemain kita. Penampilan kita paling buruk lawan Chinese Taipei lah ya, lawan Taiwan kalau disebut di nama lainnya. Dalam saya bertanya kepada staf pelatih ketika itu, memang kondisi pemain sedang drop-dropnya setelah melawan Kirgistan, tapi mulai menaik sedikit lah lawan Korea Utara. Hanya kita harus belajar ketika melawan Kirgistan, kita pintar memanfaatkan kesalahan lawan. Itu harus kita manfaatkan lagi. Jadi 2 gol itu kan juga aksi individu ya, aksi Indu Ramai maupun Hugo ya. Samir Hugo. Nah, kesalahan-kesalahan yang dipancing oleh pemain kita harus dimaksimalkan. Saya tidak yakin kita punya kreasi serangan yang benar-benar ala kita kreasi dari tengah itu akan banyak. Tapi saya yakin kita akan dapat kesempatan ketika pemain melakukan kesalahan dan itu harus kita maksimalkan. Ya, Hugo punya kecepatan, Ramai Rubakir punya kecepatan, Egy punya kemampuan mengolah bola dan saya pikir Egy akan bisa menarik perhatian lawan dan ruang itu ada masuk bagi rekan-rekannya, entah itu Ramai masuk, apakah itu Donitri akan masuk atau dari lini tengah Robi Darwis dan kawan-kawan juga bisa masuk dari sisi kiri maupun kanan. Ada cadangan kita ya, Samir Hugo bisa menjadi anak muda ini bisa menjadi opportunity dan kesempatan kita. Kalau ada kelemahan atau kekurangan dari skuad U24, apa yang harus diantisipasi? Bagaimana caranya menurut Anda? Saya melihat ketika melawan Chinese Taipei, melawan Korea Utara, koordinasi ketika kita kehilangan bola, koordinasi ketika lawan mendekat ke pertahanan kita itu masih belum berjalan dengan baik. Selain kesalahan operan masih ada, tapi secara mental kita sudah jauh membaik dalam 4 tahun terakhir ini. Tidak gampang terpancing oleh provokasi lawan, tidak gampang membuat pelanggaran-pelanggaran yang ya dulu pelanggaran-pelanggaran itu bikin rusak semua skema permainan, kadang kartu kuning, kartu merah yang mengganggu. Tinggal sekarang saat ini menurut saya adalah bagaimana mengurangi keburu-buruan, terlalu terburu-buru melepas bola di daerah permainan lawan sehingga kemudian ketika terjadi serangan balik, transisi kita antara setelah menyerang dan bertahan itu sering kedodoran dan lawan juga punya kebugaran yang lebih baik dari kita loh, Mbak Sindi.
Jadi hati-hati dengan kebugaran lawan. Meskipun tadi saya katakan mesinnya belum panas. Oke, terakhir Bung Wesley, untuk bisa lolos ke babak selanjutnya Indonesia wajib menang melawan Uzbekistan. Menurut Anda Indonesia menang besok? Kalau kita turun bermain dengan ketakutan akan kalah, nggak usah main deh. Jadi harus punya harapan, harus punya keyakinan bahwa kita sanggup, kita mampu. Ya, Indonesia semakin disegani di Asia. Kita tidak lagi mau bicara Asia Tenggara. Memang kejuaraan Asian Games tidak bisa disamakan dengan kejuaraan Asia. Timnya berbeda, fokus para pelatih juga berbeda. Ini bukan kalender resmi pertandingan FIFA, tapi ada momentum yang kita harus maksimalkan 4 tahun terakhir ini, bahwa kita mulai disegani keluar dari status Asia Tenggara. Kita mulai bicara ke Asia, dan ini harus kita buktikan. Oke, harus dibuktikan, dan semangat juga mental juara harus terus dijaga untuk melawan Uzbekistan besok supaya kita bisa melangkah lebih lanjut lagi di Asian Games. Terima kasih Bung Wesley Hutagaung sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Sama-sama, terima kasih. Selamat malam. Saudara, polisi periksa 18 CCTV untuk menguak penyebab kematian remaja yang tewas di Lanut Halim Perdana Kusuma. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Gunadarma, Coloring the Global Future.